Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada para hadirin yang telah hadir hari ini di sesi 2 ini, di mana kita akan membahas peran teknologi dalam pengadaan air bersih dan sanitasi dan juga berbasis masyarakat. Seperti yang telah ditampilkan pada video pembukaan, siang ini kita akan berdiskusi bersama 3 panelis dan narasumber yang sudah malang melintang dan berpengalaman dalam pengadaan air bersih dan sanitasi. Tentu keberadaan Profesor Joni Hermana yang mewakili Teknik Lingkungan ITS, ada sedikit koreksi dari video pembukaan, dan juga Ibu Novi Rindani, Ketua CPMU Pamsimas dari PUPR, dan juga Ibu Asri Indiani, Subkoordinator Perencanaan Air Limbah Domestik dan Drainase Lingkungan, sangat relevan dalam topik ini. Kami akan membagi sesi ini dalam 3 bagian. Pertama itu kita akan mendapatkan presentasi dari ketiga narasumber tersebut, di mana kita akan belajar banyak terkait dengan peranan teknologi berbasis masyarakat di topik air bersih dan sanitasi ini. Kemudian kita akan lanjut dengan tanya jawab langsung dari para hadirin sekalian kepada para narasumber, dan akan diakhiri dengan kuis di mana akan dibagikan door prize kepada 3 pemenang awal. Untuk para hadirin sekalian, sebelum kita mulai sesi ini, saya hendak memberikan beberapa tata krama dalam sesi ini. Terutama pertama, apabila ada pertanyaan, silakan gunakan chat untuk menyampaikan pertanyaan yang nanti bisa langsung disampaikan kepada para panelis. Kemudian mikrofon mohon untuk senantiasa dimatikan selama sesi ini dan dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Kemudian untuk sesi kuis kita akan dipandu juga oleh Thomas yang akan membantu kita selama sesi kuisis ini. Baik, untuk sesi berikutnya saya akan meminta Profesor Joni Hermana untuk menyampaikan pengalaman beliau terkait dengan topik technological approach di air bersih ini. Profesor Joni Hermana. Baik, terima kasih Prof. Bayu. Bapak dan Ibu, selamat sore untuk yang di Indonesia dan selamat siang mungkin untuk yang di Eropa ya. Sebelumnya izinkan saya share screen dulu. Baik, sudah jelas ya. Baik, terima kasih atas undangannya untuk berbicara kurang lebih sekitar 20 menit ya mengenai teknologi pengolahan air minum dan air limbah di pulau terkecil dan sulit dijangkau begitu. Kalau di bahasa kitanya 3T lah kurang lebih begitu. Sebelumnya juga saya mengucapkan salam untuk narasumber lain yang hadir sebagai pembicara juga, Bu Novi, Bu Asri, ya, yang nanti akan berbicara dari sisi air minumnya, kemudian air limbah. Jadi untuk kali ini saya akan lebih fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan konsep secara umumnya dalam penyediaan air minum dan air limbah, supaya kita paham posisinya bagaimana gitu ya, dan bagaimana katakanlah gambaran dalam tanda kutip ya kalau boleh dibilang tantangan atau kesulitan yang dirasakan oleh kita. Nah, yang penting juga untuk dipahami adalah bahwa penyediaan air minum maupun air limbah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilayani oleh pemerintah juga secara prinsip dikaitkan dengan komitmen pemerintah dalam sustainability gitu ya, ke pembangunan yang berkelanjutan. Dan dalam hal ini menjadi hal penting begitu. Kalau kita coba lihat dari apa yang sudah kita pahami tentang SDGs ini, berawal dari Millennial Development Goals ya, yang pada prinsipnya berakhir tahun 2015 lalu, di mana dalam proses ini ada 3 pilar yang melatar belakanginya atau yang menyangganya begitu ya, People, Planet, and Profit, dengan 8 goals. Kemudian pada tahun 2015 ya kemudian dirubah menjadi Sustainable Development Goals. Disinilah asal muasal ya mengapa kita harus memfokuskan pembangunan kita kepada SDGs ini begitu, karena ini didasarkan kepada 5 pilar yang kemudian oleh Indonesia sendiri dikonversi menjadi 4 pilar saja begitu ya, walaupun saya sendiri secara
secara keilmuan kurang begitu sependapat dengan peringkasan begini, karena dalam hal ini kita lihat ya, ada planet, kemudian people, prosperity, partnership and peace. Ya, partnership and peace ini oleh pemerintah kita diterjemahkan sebagai hukum dan tata kelola. Nah, menurut saya kalau kita bicara peace itu inner business gitu ya, sehingga tidak sekedar dilihat dari kerangka hukum saja dan manajemen. Saya pikir begitu, sehingga seharusnya ini menjadi satu bagian terpisah karena menyangkut well-being dan perasaan aman dan adil begitu ya. Dan ini menurut saya seharusnya tetap 5 pilar. Tapi apapun lah gitu, ini menjadi kebijakan kita di Bappenas. Kemudian 5 pilar ini diterjemahkan lagi dalam 17 goals ya, yang pada prinsipnya setiap tahun capaian kita terhadap goals tersebut itu dinilai. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah bahwa dari 17 goals ini berdasarkan report tentang capaian SDGs setiap negara pada tahun 2020 terutama ya, kita ini sudah berhasil paling tidak begitu ya, menunjukkan ada empat goals yang sudah on the right track gitu ya, katakanlah begitu, dan kita menduduki posisi 101 dari kurang lebih 160 negara yang, atau 180 ya kalau sekarang ini, yang terlibat dalam komitmen SDGs ini. Jadi memang masih banyak PR gitu ya, karena memang seperti kita lihat dari 17 goals itu hanya 4 saja yang kurang lebih dinilai sudah memenuhi atau sudah on the right track gitu ya. Dan salah satu dari 4 itu adalah mengenai clean water and sanitation gitu ya. Jadi saya merasa senang juga dengan ini, paling tidak kita sudah dinilai pada track yang benar gitu ya. Yang lainnya itu satu ya tentang poverty, berkaitan dengan poverty, yang ke nomor 8 itu berkaitan dengan decent work and economic growth. Kemudian yang ke-13 itu berarti climate action. Jadi kaitannya dengan climate action dan kaitan dengan penyediaan air bersih maupun air limbah, kita sebetulnya sudah on the right track. Jadi saya kira ini merupakan kerja yang sangat luar biasa dari teman-teman di Kementerian PUPR ya khususnya. Nah, dalam upaya untuk menyelesaikan atau mencapai mandat Agenda 2030 sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia, dalam penyediaan air minum ini hanya sekedar gambaran saja bahwa kita itu menggunakan beberapa pendekatan ya dalam proses penyediaan itu. Di mana dalam hal ini ada beberapa kategori yang sudah dicoba dipetakan, dari mulai tidak ada akses ya, kalau misalnya kita mengambil air secara langsung dari badan air gitu ya, tanpa ada perlindungan, tanpa ada pengolahan, itu kita masih dianggap tidak ada akses sebetulnya gitu. Yang kedua, aksesnya tidak layak, misalnya mengambil dari sumur ya, bukan lagi air pumpakan, misalnya sumur dan sumber air tapi tidak ada perlindungan, itu juga dianggap masih akses, sudah ada akses tapi tidak layak begitu ya. Kemudian kalau akses layak ya, kalau kita misalnya di sini lihat itu ada beberapa kriteria di sini dan berkaitan dengan jarak ya, ada yang akses terbatas, ada yang dasar saja begitu, ada lagi yang akses aman. Nah, yang ingin dicapai itu layak dan aman sebetulnya, tapi khususnya yang aman tadi. Nah, kelihatannya ini gampang ya sebetulnya gitu kalau lihat dari ininya, oh hanya menyediakan sistem perpipaan, kemudian diolah, kemudian didistribusikan dan memenuhi standar kualitas air minum. Tapi pada kenyataannya kalau kita bicara soal pengadaannya itu jadi lain ceritanya. Soal keberlanjutannya sendiri, kalau di dalam beberapa standar internasional itu pun dinilai dalam beberapa dimensi, tapi saya kira ini kita tidak terlalu fokus ke sini ya. Nah, tentang masalah penyediaan infrastruktur itu yang menjadi poin di sini ingin saya sampaikan gitu ya, itu berkaitan dengan rencana jangka menengah pemerintah yang pada prinsipnya menyediakan 10 juta sambungan rumah untuk air minum dan akses sanitasi sehingga mencapai kurang lebih 90%. Jadi artinya tahun 2024 pemerintah sudah menargetkan akses air minum layak itu 100%. Dari 100% itu yang aman kurang lebih sekitar berapa ya, 15% begitu, itu yang aman gitu. Kemudian untuk sanitasi yang layak itu 90%. Nah, yang menarik itu ya, kalau kita lihat dari struktur anggarannya, ini untuk menggambarkan bagaimana permasalahan mungkin yang bisa terjadi ya.
Kalau seperti air minum itu penyediaannya itu kurang lebih 123 triliun dalam 5 tahun itu, kurang lebih 5 tahun ya untuk RPJMN ini. Dan strukturnya itu dari 123 itu kurang lebih 50% itu APBN, sisanya itu APBD dan KPBU. Sementara untuk air limbah, APBN-nya tuh 70%, 50% gitu ya. Sisanya kebanyakan masyarakat dan swasta. Maksudnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dalam proses penyediaan infrastruktur air minum maupun air limbah itu kemampuan pemerintah itu sebetulnya hanya kurang lebih setengahnya gitu ya, 50%. Sisanya itu berharap adanya KPBU untuk air minum atau peran serta dari masyarakat dan swasta. Jadi tanpa ada peran masyarakat, pemerintah itu tidak akan bisa mencapai itu. Saya mencoba menghitung ya dalam penyediaan air minum ini, dalam proses ini dalam periode 5 tahun ya 123 triliun yang tadi disampaikan. Itu kalau kita hitung dari segi pembiayaannya itu berarti setiap tahun gitu ya, pemerintah itu dari APBN misalnya 77,9 triliun itu dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5 tahun ya, 5 tahun kurang lebih sekitar 13-an ya, 13 triliun per tahun. Nah, kalau misalnya 13 triliun dari APBN per tahun itu dan dibandingkan dengan keharusannya itu jauh sekali bedanya gitu ya dari kondisi ketika pemerintah seharusnya menyediakan infrastruktur yang secara prinsip layak begitu. Apalagi kalau kita bicara dari ininya ya air limbahnya. Jadi di sini artinya saya cuma ingin menunjukkan bahwa dari segi pembiayaan tuh kita tidak atau belum mampu ya mengcover seluruh biaya yang diperlukan. Jadi masih diperlukan kerjasama dari pihak selain daripada pemerintah itu sendiri, baik dari KPBU maupun dari sistem yang berlaku. Nah ini kalau kita melihat ya capaian pembangunan dari 2015-2019 ya itu kurang lebih untuk rumah tangga yang terlayani baru 54,7% gitu ya. Kemudian yang layak itu 74,6, persentase yang mendapat air itu akses air minum layak, sanitasi 74, ini 87%. Padahal tadi sudah saya katakan kan 2024 itu dibutuhkan capaian kalau diselisihkan ya kan harus 100% untuk air minum layak itu kurang lebih sekitar 12,2%, sementara untuk air minum itu masih PR-nya air limbah atau sanitasi lah ya, itu PR-nya masih sekitar 25% lagi gitu ya yang harus dicapai. Nah, kalau kita melihat dari kecepatan capaian setiap tahun ya itu jelas tidak akan tercapai sebetulnya tahun 2024 itu 100% dengan 90% air limbah. Nah, maksud saya mengatakan ini tuh adalah bahwa dalam proses pendekatan pengembangan infrastruktur, jelas pemerintah tidak bisa mengandalkan dana sendiri, harus dibantu oleh masyarakat atau swasta ya dalam proses pengadaannya. Nah, kemudian apa yang kira-kira bisa kita lakukan ya dalam upaya menyediakan infrastruktur itu? Khususnya itu di beberapa wilayahnya. Ini saya cuma mau mencoba memperlihatkan secara infrastruktur fisiknya mana kira-kira yang menjadi kewajiban katakanlah ya jadi pemerintah, mana yang kewajiban non pemerintahnya. Nah, kalau kita melihat dari fisiknya ternyata ya spam yang diselenggarakan itu ada yang di wilayah perkotaan, ada yang di wilayah pedesaan gitu ya. Dan dalam proses perkotaan pun ada beberapa pembagian wilayah yang pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak sepenuhnya bisa dibiayai juga oleh pemerintah begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari struktur yang dilakukan gitu ya, sesungguhnya kita bisa melihat di sini apa-apa saja yang sebetulnya bisa diisi oleh selain dari pemerintah gitu. Ini penting saya sampaikan karena pada prinsipnya kalau kita mengandalkan pemerintah saja 100% itu saya yakin tidak akan dicapai pada tahun 2024 nanti gitu ya. Nah jadi kalau kita melihat infrastrukturnya itu pada prinsipnya ada dua kategori besar gitu ya, ada sistem yang jaringan perpipaan, ada juga yang bukan jaringan perpipaan, di mana nanti kalau kita bicara jaringan perpipaan itu pun belum tentu aman gitu ya, baru layak bisa saja terjadi. Sementara yang bukan jaringan perpipaan itu sudah pasti
apa namanya itu, layak, tapi mungkin gitu ya dalam hal ini masih masih dianggap belum cukup begitu ya dalam dalam proses standar seperti yang ditetapkan tadi. Nah, jadi kalau kita bisa melihat di sini, kita sebetulnya bisa melihat pada sisi mana kita bisa mengisi dan berkontribusi dalam hal pengadaan. Nah, artinya apa? Karena kita konteksnya itu akan membahas tentang teknologi untuk daerah remote gitu ya. Sesungguhnya kalau melihat dari struktur tanggung jawab dari masing-masing itu, kemudian ketersediaan dana, sesungguhnya yang harus kita coba kembangkan itu adalah teknologi di daerah remote atau daerah yang tidak terjangkau yang berbasis kepada masyarakat gitu. Jadi intinya sebetulnya teknologi berbasis masyarakatlah yang akan lebih banyak berperan ke depan itu ya, apabila kita berkehendak untuk mencapai targetnya gitu ya. Dalam sanitasi juga kurang lebih sama ya, kita mungkin waktunya tidak terlalu banyak sehingga saya coba cepat saja. Strukturnya juga kurang lebih seperti itu ya. Bahkan kalau kita hitung dari penyediaan APBN-nya itu kurang lebih sama dengan air minum kasusnya itu gitu ya. Artinya bahwa apa yang diperlukan sesungguhnya tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh pemerintah, sehingga pemerintah masih mengharapkan adanya kontribusi dari masyarakat. Nah, karena itu pola pendekatan yang dilakukan tentunya tidak terlalu strategis kalau kita berorientasi pada pengembangan sistem yang terpusat secara skala kota. Karena dengan pendekatan seperti itu, apalagi dengan dana APBN itu tidak akan memungkinkan untuk bisa mencapainya. Ya, dalam hal ini yang menjadi target pemerintah adalah seperti tadi juga dalam kasus air minum, akses aman dan akses layak. Ya, di sini ada beberapa definisi ya tentang akses aman itu seperti apa. Ya, pada prinsip milik sendiri gitu ya. Kalau milik sendiri, kemudian menggunakan kloset leher angsa setidak-tidaknya, kemudian ada ditunjang oleh IPLT, pengolah lumpur tinja, disodot secara berkala, itu dikatakan sebagai aset aman. Tapi kalau misalnya hanya layak saja, bisa jadi itu merupakan milik bersama ya, dan proses penyedotannya juga tidak berlangsung secara tidak berkala. Tapi sudah ada IPLT-nya gitu ya. Nah, kembali lagi yang ini hanya ingin sebetulnya meng-highlight ya, supaya kita juga paham bahwa kalau ketika kita melakukan atau menyediakan infrastruktur sanitasi itu fungsinya sebagai apa? Sebetulnya yang paling utama, infrastruktur sanitasi itu tujuannya yang pertama kali itu sebetulnya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan melakukan proses perbaikan kualitas lingkungan. Jadi kalau misalnya dasarnya hanya untuk mencegah supaya tidak terjadi penyebaran penyakit ya, dan tidak menjadi pencemaran ke lingkungan, itu sebetulnya minimal cubluk aja sudah bisa, apalagi di pedesaan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang konservasi lingkungan perairan karena kita ingin memanfaatkan lagi, maka cubluk saja tidak cukup, harus ada IPLT, tangki septik, small bore sewer dan sebagainya. Tapi kalau fungsinya ditingkatkan lagi untuk estetika kota, maka sistem perpipaan itu diperlukan gitu. Tetapi kalau apabila kita ingin memanfaatkan lebih jauh lagi sebagai upaya daur ulang, maka harus ada tambahan lagi gitu. Jadi secara prinsip penyediaan atau pengolahan air limbah itu secara berjenjang itu bisa kita ikuti sesuai dengan tujuannya gitu ya. Jadi karena itu kalau misalnya kita hanya mengkombinasikan beberapa tangki septik dan toilet secara umum yang sehat itu sudah cukup sebetulnya dalam kondisi di mana wilayahnya remote ya, jauh, sehingga secara kesehatan gitu itu sudah memenuhi syarat sebetulnya. Jadi dalam konteks seperti ini kita tidak harus berpikir bahwa yang namanya teknologi pengolahan sanitasi di wilayah-wilayah remote itu harus seperti yang ada di kota. Karena itu tidak memungkinkan, dari segi anggaran saja tidak memungkinkan. Karena itu kita harus secara strategis memilih itu ya. Dalam konteks ini pun pemerintah juga sudah membagi beberapa wilayah mana yang akan dibangun pemerintah, mana yang dibangun pusat gitu ya, sesuai dengan kapasitas maupun jenis dari sistemnya. Karena di dalam sistem pelayanan sesuai dengan peraturan pemerintah ini ada yang disebut dengan skala setempat, ada yang termasuk skala terpusat ya, dan masing-masing ini memerlukan pendekatan yang berbeda. Nah, termasuk teknologinya gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini dalam konteks RPJMN itu ada setempat tuh kira-kira apa saja yang disediakan, yang terpusat juga
seperti apa gitu ya. Nah, ini hanya apa namanya itu istilahnya detailnya dari masing-masing itu yang diupayakan untuk dibangun oleh pemerintah. Tapi yang saya ingin sampaikan itu kembali ya bahwa poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah itu pada prinsipnya harus mengupayakan agar ada kontribusi yang diberikan oleh masyarakat gitu ya, sehingga secara prinsip sifatnya itu hanya menjadi trigger saja dalam proses pembangunan dengan menggunakan teknologi yang terjangkau, sehingga selanjutnya harapannya masyarakat lebih mampu melakukan pengelolaannya sendiri. Memang dalam beberapa hal seperti misalnya di NTT ini ya, dalam proses pengolahan air minum merubah karena di sana kan sumber airnya susah ya, sehingga air payu ini dirubah jadi air minum. Ada teknologi yang digunakan dengan memanfaatkan reverse osmosis misalnya, ini teknologi yang relatif lebih advance gitu ya, dan ini energinya menggunakan solar cell misalnya. Masih memungkinkan. Dalam porsi-porsi tertentu memang pendekatan menggunakan teknologi yang cukup canggih gitu kan saat ini masih memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi dalam hal ini sering menjadi permasalahan dalam operasionalnya gitu ya. Karena seperti kita ketahui bahwa yang namanya membran itu tidak sepenuhnya, tidak seterusnya gitu ya. Ada proses di mana dia harus melalui penggantian dan sebagainya. Nah, ini bagian-bagian yang kemudian harus ini apa di apa edukasi ke masyarakat. Nah, kalau kita mencoba membandingkan gitu ya dengan cara pengelolaan air yang dilakukan di negara tetangga di Australia misalnya, pada prinsipnya juga mereka melakukan hal yang sama ya, bahwa untuk proses-proses yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, maka mereka mencoba melakukan proses-proses pengolahan secara paket begitu ya, dengan menggunakan sumber energi yang berasal dari matahari misalnya, sehingga dalam hal ini proses pengolahan bisa dilakukan di tempat tanpa harus melakukan perjalanan distribusi yang cukup jauh gitu. Nah, ini beberapa contoh bagaimana sistem paket ini dikembangkan. Ya, memang di sana karena sudah secara ekonomi sudah maju untuk membangun sistem seperti ini tidak menjadi masalah, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa gitu ya untuk menyediakan sistem yang terjangkau. Jadi dari beberapa percobaan misalnya ya, kita juga bisa memanfaatkan bambu ya, bambu untuk proses pengolahan air gitu ya. Dalam beberapa hal ini menjadi bagian yang juga menarik untuk dikaji begitu. Jadi secara prinsip untuk wilayah-wilayah terpencil ini kita bisa memanfaatkan karena biasanya yang menjadi persoalan kan energi ya. Kita bisa memanfaatkan solar cell seperti yang dilihat di sini ya, walaupun saat ini katakanlah solar cell masih relatif lebih mahal gitu ya. Atau kalau memungkinkan menggunakan biosolar gitu. Tetapi yang menarik saya ingin menyampaikan bahwa di Eropa misalnya itu ada suatu konsep di mana setiap bagian dari proses yang terjadi di dalam wilayah terpencil itu diolah sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan kembali ya, dari sistem air limbahnya, dari air hujannya, dari apa namanya itu air yang payonya, kemudian dari pemanfaatan ini tanaman, pemanfaatan air irigasi, semua diputar gitu ya, sehingga secara prinsip terjadi water loop yang membuat wilayah tersebut menjadi nilai tambah, bahkan menjadi tujuan pariwisata. Nah, mungkin konsep yang ingin saya ajak kita untuk memikirkan bersama gitu adalah memanfaatkan semua aspek yang ada di dalam siklus hidrologi maupun siklus ekosistem di dalam pulau tersebut sehingga semua termanfaatkan. Jadi ini misalnya seperti ini ya, mengolah air limbahnya, mereka memanfaatkannya untuk dibuat semacam wetland, kemudian dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman di sana, kemudian juga memanfaatkan ini apa namanya itu air irigasi, ya juga untuk direklamasi, sebagian dimanfaatkan untuk tanaman juga, kemudian ya air hujan gitu ya juga termasuk yang digunakan sebagai persediaan air atau di sisi lain juga untuk tanaman, kemudian ini masih juga air minum dimasukkan sebagai cadangan air minum aquifer gitu ya, dan di atasnya digunakan tanaman, kemudian
memanfaatkan juga proses prinsip greenhouse, rumah kaca ya, melakukan proses pengolahan air gitu ya, air tawar dari air asin. Nah, jadi maksud saya bahwa untuk proses pengolahan di wilayah yang terpencil, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekitar, sehingga secara prinsip terjadi proses resirkulasi yang pada prinsipnya menjadi keunggulan tersendiri, sehingga ini menjadi bagian dari ekowisata gitu ya. Jadi saya pikir itu suatu hal yang menantang ya, kita sebagai negara kepulauan tentunya banyak hal-hal yang menjadi pembelajaran, bahkan seharusnya kita menjadi contoh bagi negara lain. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Prof. Bayu. Terima kasih. Terima kasih Profesor Joni atas pemaparan terhadap peran dari masyarakat untuk mencapai target dari pemerintah pada tahun 2024. Saya juga sangat setuju bahwa untuk dapat mencapai 100% itu butuh kerjasama bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat, dan tentunya juga dari institusi pendidikan di mana kita dapat menyediakan teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Saya akan mengundang narasumber berikutnya, Ibu Novi. Namun sebelum saya persilahkan Ibu Novi untuk memberikan presentasi yang terkait dengan air bersih, saya ingin menyampaikan kepada para hadirin bahwa nanti kita akan ada kuis, dan bagian dari kuis itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang merupakan bagian dari presentasi para narasumber. Jadi ingat informasi yang diberikan di slide-slide, mungkin itu akan muncul di pertanyaan-pertanyaan nanti, dan tentu ada door prize seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan cukup besar door prize-nya. Baik, Ibu Novi, saya persilahkan untuk memberi materi terkait dengan air bersih. Ibu Novi. Baik, Prof. Bayu, terima kasih. Tapi mohon konfirmasi, Prof, untuk baik. Saya akan sampaikan filmnya. Terima kasih. Akses air minum adalah hak setiap orang. Hak bersama yang sudah sepatutnya untuk diperjuangkan. PAMSIMAS, atau Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, hadir sejak 2008. Dengan semangat membangun sarana air minum aman dan sanitasi layak berbasis masyarakat. Memberikan akses air minum dan sanitasi di pedesaan. Dari ujung Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjangkau semua lapisan dan golongan untuk mendapatkan hak yang sama. PAMSIMAS tak henti mengalirkan air kehidupan ke seluruh penjuru negeri. Membangun bersama masyarakat, bergotong royong untuk satu tujuan, demi mewujudkan kesejahteraan, demi membawa Indonesia sehat menuju masa depan. Selama hampir 14 tahun, PAMSIMAS telah menambah akses air minum bagi lebih dari 24 juta jiwa dan akses sanitasi lebih dari 16 juta jiwa penduduk Indonesia. Membangun di lebih dari 35.000 desa dan kelurahan, menghadirkan pemerataan akses air minum di 33 provinsi. Menjangkau desa-desa terpencil di pelosok Indonesia, memberi harapan akan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Tak hanya menyediakan akses air minum aman dan sanitasi layak, PAMSIMAS juga memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan pelayanan air minum, sehingga terus memberikan manfaat kepada masyarakat untuk kehidupan jangka panjang yang lebih baik. Semua pencapaian ini adalah milik bersama.
seperti perjalanan air yang menemukan muaranya. Seperti itu pula perjalanan kami. Tahun ini, Pamsimas berada di ujung perjalanannya. Perjalanan mengalirkan air ke semua sudut negeri belum berakhir. Tunai sudah janji kami, namun bakti untuk membangun negeri tak berhenti sampai di sini. Pemerataan akses air minum dan sanitasi layak harus tetap berjalan. Sebab kesejahteraan masyarakat perlu terus diupayakan. Ada semangat yang harus tetap terjaga, seperti perjuangan kami bersama masyarakat dalam menghidupkan mata air Nusantara. Karena Pamsimas ada untuk mengalirkan kebaikan dan mewujudkan mimpi-mimpi bersama. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Bergerak bersama tanpa kata akhir, kini dan nanti. Demi masa depan bangsa, tanah air kebanggaan kita semua. Ya, terima kasih. Ibu Novi, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Bayu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat siang untuk kawan-kawan yang di Belanda. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Izinkan kami untuk mencoba menyampaikan sedikit paparan. Mungkin tadi gambaran umumnya bisa kita lihat pada video yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran apa sih itu Pamsimas. Izinkan kami untuk share screen. Mohon konfirmasi Bapak Ibu, tayangannya terlihat? Iya, terlihat Ya, dengan jelas, Ibu Novi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kami diamanatkan untuk menyampaikan program Pamsimas sebagai salah satu beneficiaries dan memanfaatkan inovasi teknologi di perdesaan. Mungkin ada 3 outline yang akan kami sampaikan, yaitu gambaran umum program Pamsimas, lalu modul-modul PAMS yang kami gunakan di program Pamsimas, dan dampak air minum terhadap kesehatan dan ekonomi. Jadi program Pamsimas ini merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi untuk kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Dan Pamsimas ini merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi di perdesaan dalam rangka mencapai akses 100%. Mungkin ada di sini ada menyebutkan sanitasinya, tetapi memang kami lebih kepada sanitasi sekolah dan perubahan perilaku, jadi pemicuan kepada masyarakat. Tetapi untuk pembangunan sarana sanitasinya memang tidak melalui program Pamsimas. Kalau untuk sarana sanitasi kami memang hanya memfokuskan kepada sanitasi di sekolah dasar, tujuannya untuk membawa perubahan, karena anak-anak ini akan menjadi agen-agen perubahan di rumahnya dan mereka akan menyampaikan ke orang tuanya agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan untuk program Pamsimas sendiri ini sudah berjalan mulai dari tahun 2008 dan kita menyebutnya Pamsimas 1 dan berakhir di tahun 2012. Pada saat Pamsimas 1 ini memang baru 15 provinsi yang mengikuti dan jumlah kabupaten kota kurang lebih 110 kabupaten kota di kurang lebih 6.000 desa. Dan melihat keberhasilannya, tahun 2013 dilanjutkan program Pamsimas 2 sampai dengan tahun 2015. Nah, untuk Pamsimas 2 ini jumlah provinsi yang mengikuti bertambah 2 kali lipat, jadi menjadi 33 provinsi. Ini berarti semua provinsi sudah ikut kecuali DKI Jakarta, karena memang platform Pamsimas ini adalah di perdesaan, sedangkan di Jakarta tidak ada desanya. Nah, untuk Pamsimas 2 ini jumlah kabupaten kotanya juga bertambah 2 kali lipat menjadi 220 kabupaten kota. Dan lagi-lagi karena kontribusinya cukup banyak kepada masyarakat, maka pada tahun 2016 program Pamsimas kembali dilanjutkan hingga tahun 2021 ini, dan jumlah kabupaten kota yang mengikuti bertambah kembali menjadi 396 kabupaten kota. Jadi sudah hampir semua kabupaten kota sudah hampir semua kabupaten yang kita mengikuti program Pamsimas. Kami lanjutkan.
Untuk tujuannya sendiri adalah meningkatkan jumlah penduduk di kawasan perdesaan dan peri-urban, yaitu di pinggir-pinggir kota, untuk mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Kenapa kita prioritasnya ke perdesaan atau pinggir kota? Karena memang untuk di perdesaan dan pinggir kota biasanya belum dilayani oleh PDAM. Jadi persyaratan PAMSIMAS ini memang bukan wilayah pelayanan PDAM, makanya memang berfokus kepada perdesaan. Nah, kalau kita lihat dari Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN, ini disebutkan kurangnya akses air minum yang layak dan aman, mungkin tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Prof. Joni, apa itu air minum aman, apa itu air minum layak. Jadi di sini disebutkan dengan kurang akses air minum layak dan aman, ini merupakan salah satu penyebab tingginya prevalensi penyakit yang disebabkan oleh air, antara lain diare, stunting, atau penyakit lainnya seperti tifus, disentri, kolera, meningitis, hepatitis, dan polio. Tetapi memang saat ini stunting ini yang sedang menjadi sesuatu yang mungkin sering sekali kita dengar, dan PAMSIMAS turut berkontribusi juga untuk pencegahan resiko stunting seperti itu. Dan di program PAMSIMAS sendiri ada 5 komponen program, dan juga perlu kami sampaikan program PAMSIMAS ini merupakan program kolaborasi. Jadi ada berbagai stakeholder yang terlibat di dalamnya, antara lain di Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya, lalu ada di Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Pemdes, ada dari Kementerian Kesehatan, lalu ada juga dari Kementerian Desa dan Bappenas. Nah, untuk program PAMSIMAS ini merupakan siklus yang saling berkait. Jadi untuk di komponen 1 adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan daerah dan desanya. Jadi memang basisnya PAMSIMAS ini pemberdayaan. Jadi memang kita harus melakukan pemberdayaan baik dari sisi masyarakatnya maupun dari aparaturnya. Lalu juga di PAMSIMAS ada komponen 2, yaitu peningkatan perilaku hidup bersih dan layanan sehat yang berbasis masyarakat. Jadi kami juga melakukan perubahan perilaku kepada masyarakat. Ini menjadi salah satu hal yang penting, sehingga dengan adanya rasa dari masyarakat untuk berubah, maka diharapkan bisa mempengaruhi kehidupannya dan akan meningkatkan hygiene dan sanitasi yang ada di lingkungannya. Lalu komponen 3 adalah penyediaan infrastruktur sarana air minum dan sanitasinya. Ini ada di Kementerian PU, dan selanjutnya komponen 4 adalah hibah. Ini diberikan kepada kabupaten kota yang berkinerja baik ataupun untuk kegiatan optimalisasi. Ini juga ada di Kementerian PU, dan terakhir komponen 5 adalah dukungan untuk pengelolaan program. Jadi untuk mendampingi masyarakat, kita perlu ada fasilitator, lalu konsultan kabupaten, provinsi yang akan mendampingi masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa melakukan sendiri perencanaannya, melaksanakan pembangunannya sendiri, dan juga untuk mengelolanya. Nah, untuk tahapannya sendiri, karena ini sifatnya adalah bottom up, semua dari bawah, jadi memang awalnya untuk program PAMSIMAS ini dari kabupaten akan melakukan sosialisasi ke tingkat desa, lalu nanti desa yang berminat akan menyusun proposal, lalu proposal ini akan diseleksi oleh tim kabupaten. Selanjutnya dari proposal yang memenuhi syarat akan di-list calon desa sasarannya dan dilakukan pemicuan kepada desa tersebut. Lalu nanti desa-desa yang masuk ke calon desa sasaran ini juga akan membentuk KKM, jadi kelompok swadaya masyarakat. Itu adalah perwakilan dari masyarakat yang nanti akan melaksanakan proses dalam pembangunan. Jadi untuk proses PKS dana BLM dari pemerintah ke desa nanti akan diwakilkan oleh KKM ini. Lalu juga dibentuk BPSPAM atau KPSPAM, ini juga wakil dari masyarakat yang nanti akan mengelola sarananya. Mungkin kalau kita ibaratkan dengan PDAM, nah ini PDAM-nya, jadi BPSPAM ini seperti PDAM-nya. Lalu akan disusun atau direview PJM proaksinya, lalu disusun rencananya, kita menyebutnya RKM, Rencana Kerja Masyarakat. Nah, RKM ini akan diverifikasi, dan RKM yang lolos nanti akan ditetapkan
Karena PAMSIMAS adalah kolaborasi, jadi ada yang didanai oleh APBN, itu di SK-kan oleh Dirjen Cipta Karya, sedangkan sharing program yang didanai oleh APBD nanti akan di SK-kan oleh Bupati. Nah, ini tadi kami sampaikan PAMSIMAS ini sharing program dan sharing pendanaan. Jadi di program PAMSIMAS ini ada beberapa opsi. Jadi untuk desa baru ini sharingnya 4:1. Jadi jika APBN menyiapkan dana untuk 4 desa, APBD wajib menyiapkan dana untuk 1 desa. Nah, di antara desa APBN dan APBD yang baru ini ada kontribusi dari APBD desa dan juga ada kontribusi dari masyarakat. Nah, untuk desa HKP ini adalah untuk desa-desa yang perlu optimalisasi. Jadi ini sifatnya sharing program. Jadi jika APBN memberikan dana misalnya 50 juta, berarti APBD pun harus menyiapkan dana 50 juta untuk optimalisasi sarana yang sudah terbangun. Tetapi untuk hibah ini tidak ada sharing APBD desa dan hanya ada kontribusi dari masyarakat. Dan terakhir adalah HID, hibah insentif desa. Ini diberikan kepada desa yang kinerjanya baik dan masih punya idle capacity untuk optimalisasi. Jadi ini murni dari APBN karena sifatnya reward. Nah, ada juga kontribusi masyarakat. Nah, mungkin yang perlu kami garis bawahi, kenapa semua opsi ada kontribusi masyarakat? Karena kami mengharapkan dengan adanya kontribusi masyarakat, baik dalam bentuk uang tunai atau in cash, ataupun dalam bentuk tenaga, material, mungkin mereka menyiapkan pasir, batu, semen, atau dan lain-lain, atau ikut bergotong royong. Nah, itu kami dengan mereka berkontribusi itu nanti mereka akan merasa di sarana tersebut ada uang saya, ada keringat saya di sarana tersebut. Jadi mereka diharapkan memiliki rasa memiliki yang cukup baik terhadap sarananya dan mau menjaganya sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri dari tahun 2008 sampai dengan 2021, saat ini kita sudah membangun atau melaksanakan program PAMSIMAS di 34.960 desa yang tersebar di 408 kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat, ini kita sudah hampir melayani setengah dari desa yang ada di Indonesia. Desa di Indonesia ini memang terus berkembang, mungkin kalau tidak salah sekarang sekitar 75.000 desa, dan sekitar 35.000-nya sudah mendapatkan program PAMSIMAS. Nah, dari 34.000 desa ini, status 31 Oktober, ini kita bisa melaporkan bahwa program PAMSIMAS telah memberikan fasilitas air minum yang layak kepada 23,5 juta jiwa. Lalu juga memberikan akses sanitasi layak kepada 16,4 juta jiwa. Lalu dari 34.900 desa ini, ternyata 8.000 desa sudah akses 100%. Maksudnya bagaimana? Jadi program PAMSIMAS ini dananya terbatas, hanya 245 juta dari APBN, lalu ada sharing APBD 35 juta, dan kontribusi masyarakat sekitar 70 juta, jadi total 350 juta. Dengan 350 juta itu belum bisa untuk memberikan akses ke satu desa secara keseluruhan. Berdasarkan exercise kami paling hanya bisa melayani 25% dari desa tersebut. Nah, sisanya dari mana? Itulah yang kita perlu kontribusi dari berbagai sumber pendanaan lainnya. Dan program PAMSIMAS sudah berkontribusi antara lain dengan memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan, lalu ada juga dengan Basnas. Jadi kami di Basnas ini juga ada alokasi untuk air minum dan sanitasi. Kami juga ada dengan kredit mikro. Jadi KPSPAM atau pengelola ini bisa melakukan peminjaman ke perbankan untuk meningkatkan layanannya. Jadi sudah ada 8.000 yang berhasil mencari berbagai sumber pendanaan lain untuk mencapai 100% di desanya. Nah, modul-modul apa saja yang ada di program PAMSIMAS? Mungkin tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Prof. Joni bahwa untuk di desa-desa ini memang kita tidak bisa memaksakan harus menggunakan teknologi tinggi seperti yang ada di kota, karena memang di program PAMSIMAS ini yang melaksanakannya masyarakat dan mereka juga yang akan mengelolanya. Jadi opsi-opsinya memang opsi-opsi teknologi yang sederhana.
Di program PAMSIMAS ini ada dua jenis PAM, yaitu PAM dengan menggunakan jaringan perpipaan. Ini sumber airnya antara lain dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan maupun dari PDAM. Lalu ada juga spam bukan jaringan perpipaan. Ini contohnya dari sumber mata air dan air hujan. Mungkin kami akan jelaskan. Nah, ini adalah contohnya untuk spam perpipaan dengan sumber mata air. Jadi dari mata air akan ditangkap oleh brown cap dan dialirkan ke reservoir. Selanjutnya nanti akan didistribusikan ke pelayanan. Karena mata air ini kapasitasnya biasa relatif besar, jadi di pelayanan ini memang ada beberapa opsi. Ada yang sambungan rumah, lalu ada juga yang keran umum dan hidran umum. Kami memang memprioritaskan sambungan rumah, cuma untuk sambungan rumah ini pembiayanya dari masyarakat. Jadi kadang tidak semua masyarakat sanggup untuk membayar sambungan rumah ini. Yang tidak sanggup, biasanya mereka ada yang menggunakan keran umum atau hidran umum. Di masing-masing keran umum dan hidran umum ini ada koordinatornya yang nanti akan mengelola. Misalnya untuk keran umum ini ada 5 keluarga atau 10 keluarga, nanti mereka akan mengelola untuk pembayaran tarifnya melalui koordinatornya. Hal yang sama juga dengan hidran umum. Tetapi bagi masyarakat yang mampu memasang sambungan rumah, mereka lebih memprioritaskan sambungan rumah karena tidak perlu susah-susah untuk datang ke keran atau hidran umum ini. Lalu untuk spam perpipaan dengan sumber air tanah dalam, ini jadi ada 2 skema, ada yang dari sumur langsung dipompakan ke reservoir, tetapi ada juga yang apabila kualitas airnya tidak memenuhi, misalnya besi atau mangannya tinggi, jadi perlu ada pengolahan, ini akan ada unit produksinya dulu, baru dipompakan ke reservoir dan dilanjutkan ke unit pelayanan. Ini sama. Selanjutnya untuk spam perpipaan sumber air tanah dangkal, jadi untuk sumur gali. Nah, sumur gali ini memang kapasitasnya tidak terlalu besar, jadi dari sumur gali akan didistribusikan reservoir dan langsung ke pelayanan. Dan untuk sumur gali karena kapasitasnya biasa tidak terlalu besar, ini biasanya tidak ada hidran umum, jadi cuma ada SR ataupun keran umum saja. Selanjutnya untuk spam perpipaan dengan air permukaan. Nah, kalau air permukaan memang kualitasnya ini kita perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi memang untuk air permukaan ini ada pengolahannya seperti PDAM ya. Jadi ada pengolahannya, lalu setelah memenuhi persyaratan baru dipompakan ke reservoir dan akan digravitasi ke pelayanan. Dan untuk sumber air permukaan ini memang kapasitasnya besar, jadi opsi untuk keran umum, hidran umum, dan sambungan rumah bisa diaplikasikan. Lalu ada juga spam perpipaan tapping PDAM. Nah, ini biasanya untuk lokasi yang mungkin tidak ada sumber alternatif sumber air lainnya. Jadi KP Spam ini akan bekerja sama dengan PDAM. Mereka akan memberi seperti air curah ya, air baku sampai di meter induk komunal. Nah, nanti untuk pembayarannya dari KP Spam yang akan membayar langsung ke PDAM. Tetapi KP Spam ini nanti yang akan menagih ke rumah-rumah. Jadi seperti pengelola di dalamnya ini oleh KP Spam. Jadi masyarakat tidak langsung membayar ke PDAM, tetapi melalui KP Spam dan KP Spam yang akan membayar ke PDAM. Lalu untuk bukan jaringan perpipaan, ini contohnya di sumber air tanah dangkal, jadi sumber gali, setelah dipompa, ditaruh di toren, nah masyarakat datang sendiri dengan ember atau jerigen untuk membawa ke rumahnya. Hal yang sama juga untuk air hujan, jadi untuk lokasi tertentu yang memang tidak ada alternatif sumber air lainnya, biasa ada juga menggunakan pah. Jadi dari pah ini masyarakat akan datang sendiri mengambil dengan membawa wadah berupa ember atau jerigen. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang ada di program PAMSIMAS. Jadi memang kita mengupayakan menggunakan teknologi tepat guna dan sumber energi terbarukan. Jadi jenis-jenisnya antara lain yang sudah kami terapkan, ini contoh-contohnya saja, ada pengolahan dengan aerasi, ada juga pengolahan air minum untuk wilayah gambut, lalu ada untuk wilayah pesisir dan kepulauan, ini juga ada yang menggunakan PAH, atau untuk yang kekeruhannya di atas 10 NTU, ini perlu ada pengolahan lengkap. Lalu tadi juga disampaikan oleh Prof. Joni, untuk wilayah-wilayah yang remote ini bisa menggunakan solar cell, jadi memanfaatkan panas matahari, dan ini yang akan menghidupkan pompa supaya bisa dialirkan ke pelayanan. Lalu ada juga menggunakan energi kinetik untuk wilayah remote ini seperti pompa hidram. Lalu ada juga dengan energi kincir air dan energi turbin.
Nah, ini mungkin contoh-contohnya. Jadi untuk aerasi ini biasanya untuk yang kandungan besi atau mangannya tinggi. Jadi ini contohnya kami ada di Kepulauan Meranti. Lalu untuk air gambut, ini biasanya lokasi-lokasi yang rawa, lalu kandungan asamnya tinggi, banyak kandungan organiknya, dan warnanya juga biasa gelap seperti teh. Ini juga kami ada contohnya di Barito Kuala, di Kalimantan Selatan. Lalu ada juga untuk yang kekeruhannya cukup tinggi, ini biasa menggunakan koagulasi, flokulasi, dan filtrasi seperti pengolahan lengkap. Contohnya ada di Indragiri Hulu. Lalu untuk penampung air hujan ini banyak dipasang di Asmat karena memang di sana rawa dan tidak ada sumber air lainnya. Lalu untuk pompa hidram ini pompa tanpa bahan bakar, jadi pergerakannya dengan menggunakan energi kinetik dari air tersebut. Ini contohnya ada di Simalungun, Sumatera Utara. Lalu untuk solar cell ini memanfaatkan matahari, ini banyak di Nusa Tenggara Timur. Ini contohnya salah satu di Rotendau. Tadi juga sudah dicontohkan oleh Prof. Joni di NTT juga kalau saya tidak salah. Lalu ada juga dengan menggunakan kincir air sederhana, jadi dibangun di sungai, dan dengan berputarnya ini akan ada dorongan aliran air yang cukup deras sehingga bisa memutar kincir dan masuk ke dalam gerigi sehingga bisa menghidupkan pompa. Ini contohnya ada di Desa Bukian di Gianyar. Untuk turbin juga ini sama mengubah energi potensial air menjadi listrik dan mekanik. Ini juga ada di Desa Taro di Gianyar. Lalu untuk dampak terhadap kesehatan dan ekonominya seperti apa? Jadi dengan kita menyediakan akses air minum yang layak dan aman, antara lain dari sisi kualitas, memenuhi persyaratan Permenkes, dan mungkin sekarang sudah banyak dilakukan air pump. Lalu untuk peningkatan cakupan air minumnya secara dari sisi kuantitasnya dengan penurunan kebocoran atau memanfaatkan idle capacity, dan juga diharapkan adanya pasokan yang kontinu. Jadi jika keberlanjutan ini sarana ini berjalan sesuai dengan kualitas yang baik, lalu kuantitasnya cukup dan kontinu, mungkin kami yakin bisa meningkatkan hygiene dan sanitasi dari masyarakat, dan pasti akan berefek terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu juga Pamsimas berkontribusi terhadap pencegahan intervensi stunting dengan menyediakan air minum dan juga sanitasi dalam perubahan perilaku. Jadi dengan stop buang air besar sembarangan dan adopsi cuci tangan pakai sabun, maka masyarakat akan menerapkan pola hidup dan bersih dan sehat sehingga akan terjadi penurunan kejadian diare dan penurunan resiko stunting. Ini contoh untuk best practice salah satu lokasi, jadi di Desa Sukalaksana di Garut. Mereka mendapatkan Pamsimas tahun 2012, lalu ternyata kinerjanya baik, mendapatkan hibah lagi tahun 2014, dan ternyata desa tersebut bisa akses 100%, sehingga mendapat lagi hibah insentif menuju air minum aman. Dan ini dilakukan pemeriksaan air secara berkala dan juga menerapkan 5 pilar STBM. Di sini bisa kita lihat peningkatan aksesnya dari 174 menjadi 1.200, jadi cukup signifikan, dan kejadian diarenya juga turun dari 12 kasus per bulan menjadi tidak ada lagi. Lalu untuk dampak terhadap ekonomi bagaimana? Ini salah satu contohnya saja di Gianyar. Ini Pamsimas tahun 2017 dengan nilai RKM 215 ini, saat ini mereka sudah dapat melayani kebutuhan masyarakat untuk memenuhi 4K, dan dengan air yang memenuhi 4K ini, maka roda perekonomiannya akan meningkat di sana. Jadi waktu produktif masyarakat yang semula harus mengambil air cukup jauh, sekarang mereka sudah tinggal mengambil di rumahnya sehingga banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Lalu di sana juga berkembang ekonomi produktif seperti produk kerajinan, lalu peternakan, rumah makan, dan lain-lain. Hal ini berakibat akan berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat dan juga pendapatan asli desa. Ini adalah contoh-contohnya di program Pamsimas. Kami melibatkan semua, laki-laki, perempuan, tua muda, dan juga disabilitas pun terlibat. Ini kita bisa melihat semuanya bekerja sama. Ada ibu-ibu juga ada. Jadi kita untuk kesetaraan gender juga diperhatikan karena dipersyaratkan 40% itu harus ada wanitanya. Nah, ini untuk pelatihannya, jadi ada pelatihan keuangan, teknis, seperti itu.
Dan kami juga memperhatikan kaum disabilitas. Ini kita bisa melihat untuk naik ke atas ini tidak dibuat tangga, tetapi railing agar kursi roda bisa naik. Lalu ada pegangan untuk orang manula seperti itu. Ini ada pegangan juga. Jadi diharapkan siapapun bisa memanfaatkannya. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf, Prof, lebih dari 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Novi, terima kasih banyak atas paparan dari PAMSIMA. Saya sangat senang melihat perkembangan dari penyediaan air bersih di Indonesia yang juga didukung oleh kementerian dan juga dari masyarakat. Terutama senang melihat juga peran serta masyarakat juga termasuk dari proporsi wanita dan pria, tua dan muda, dan juga perhatian terhadap disabilitas yang ada di proyek PAMSIMA ini. Terima kasih lagi Ibu Novi. Ada beberapa komentar pertanyaan dari para hadirin sekalian, dan nanti kita akan kembali ke pertanyaan tersebut setelah presentasi dari Ibu Asri. Ibu Asri, saya persilahkan untuk menyampaikan program yang terkait dengan sanitasi. Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Bertemu dengan saya Asri dari Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR. Mungkin saya share screen sedikit dulu, izin share screen ya. Jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan terkait kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat, khususnya untuk sektor air limbah domestik. Seperti yang tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Prof. Joni ya, gitu, bahwa sebenarnya secara internasional gitu ya, target SDG sudah sangat clear gitu ya, meminta kita melakukan action gitu ya terkait pengelolaan lingkungan dengan melakukan pengelolaan terhadap air limbah domestik yang kita lakukan gitu. Di 6.2 dan 6.3 sudah clear. Nah, target-target SDGs tersebut sudah dituangkan dan diadop gitu ya dalam target-target kita nasional, baik untuk rencana pembangunan jangka menengah kita 2020 sampai 2024 yang tadi sudah mentargetkan akses layak dan akses aman, dan juga sudah ada juga PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Kenapa ini saya angkat juga ya Prof. Bayu dan Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya dalam PP nomor 2 tahun 2018 sudah sangat menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, berarti dimanapun dia tinggal gitu ya, berhak mendapatkan pelayanan pengolahan limbah domestik. Nah, bagaimana cara penyediaan akses tersebut gitu ya, akses pengolahannya itu yang menjadi tantangan saat ini gitu ya, seperti yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Joni. Karena sebenarnya bukan hanya di bagaimana bisa menyediakan gitu ya, tetapi juga bagaimana kualitas yang disediakan. Itu yang selalu menjadi big question gitu ya. Mungkin dalam peningkatan akses kita selalu bicara akses layak gitu ya tadi, bahwa padahal secara international speaking gitu ya, kalau dulu akses layak mungkin masih dikenal sebagai improve akses gitu ya. Tapi setelah kita beralih dari MDGs ke SDGs gitu ya, akses layak itu beralih hanya sebagai sekedar basic akses gitu ya. Yang kita tuju di akhir nanti gitu ya, yang kalau menurut SDGs itu adalah di 6.3 gitu ya. Kita harus memastikan meningkatkan kualitas airnya dengan mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, which is berarti kita harus mengejar safely manage access. Nah, kenapa saya bicara tadi terkait PP SPM ini menjadi sangat penting, karena sebenarnya di seluruh mutu pelayanan dasar yang harus diberikan sebagai SPM gitu ya, kalau bicara di pedesaan dengan kepada penduduk kurang dari 25 jiwa per hektar, itu akses layak pedesaan itu masih boleh. Jadi kita bisa bicara bahwa sebenarnya kalau kita bicara di pedesaan dengan kepadatan yang masih jarang sekali, dan memang daya dukung lingkungannya masih memenuhi, karena sebenarnya kita mengolah air limbah itu, kalau kita prinsip air limbah bukan hanya untuk salah satu yang utama kan tadi untuk agar menjaga derajat kesehatan masyarakat kita gitu ya, tidak terkontaminasi oleh air limbah yang kita hasilkan, tetapi juga salah satu yang utamanya itu adalah tadi menjaga kualitas lingkungan. Nah, oleh karena itu sebenarnya secara nasional targetnya sudah dibuat cukup berat gitu ya, bahwa akses aman itu adalah sebenarnya semua itu harus sudah safely managed. Jadi targetnya selain pedesaan yang masih boleh pakai cubluk kembar, sisanya semua harus punya akses minimal. Misalnya pakai tangki septik gitu ya kalau di rumah kalau mau yang sistem setempat, atau yang menggunakan sewerage baik yang small scale maupun yang
scale besar gitu ya. Nah, tapi ketika kita bicara siapa duluan yang diprioritaskan untuk diberikan layanan gitu ya, di dalam SPM pun diatur karena kita tahu bahwa pendanaan yang dimiliki baik oleh APBN, APBD gitu ya, itu sangat terbatas, berarti kita harus sangat selektif sehingga ada prioritasi gitu ya, siapa sih yang berhak menerima layanan duluan diprioritaskan adalah warga negara berpenghasilan rendah terlebih dahulu yang dianggap tentu saja akan sulit gitu ya untuk memiliki akses terhadap untuk menyediakan secara mandiri atau self finance gitu ya untuk penyediaan air limbah domestik. Juga kita utamakan MBR-nya yang mana dulu nih MBR-nya adalah yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat dengan badan air. Jadi itu yang menurut saya menjadi dasar yang sangat penting gitu ya dalam memahami bagaimana sih di Indonesia kita bicara pengelolaan limbah domestik yang mana duluan sih gitu ya dalam artian prioritasi. Nah ini nyambung sekali kepada infrastruktur berbasis masyarakat nantinya gitu ya bahwa sebenarnya penanganan sanitasi di Indonesia gitu yang misalnya didanai oleh secara pusat gitu ya sebenarnya ada pembangunan macam-macam gitu ya ada supporting untuk safely manage yaitu instalasi pengolahan lumpur tinja karena kalau kita bicara misalnya masih menggunakan sistem setempat yang mungkin Bapak Ibu sekalian biasanya kenal adalah tangki septik atau teman-temannya tangki septik gitu yang digunakan hanya antara 1 sampai 10 keluarga itu harus dilakukan yang namanya penyedotan secara berkala dan dibawa dan diolah lumpurnya untuk dibuang diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja. Tanpa itu tentu saja masih ada kemungkinan pencemaran lingkungan oleh lumpur yang dihasilkan ataupun oleh air limbah yang mungkin tidak bisa terolah maksimal ketika tangki septiknya masih penuh dengan lumpur. Selain itu juga ada juga IPAL yang skala regional, kota, ataupun yang skala lebih kecil, skala permukiman yang misalnya 50 keluarga, 50 jiwa sampai 20.000 jiwa, dan juga ada sanitasi berbasis masyarakat. Itu kalau kita bicara yang umum. Nah, sementara yang kita akan bahas pada siang hari ini adalah yang banyak berbasis masyarakat, di mana itu ada di kalau kita bicara adalah skala permukiman dan juga ada di yang individual dengan sarana sanitasi di pendidikan lembaga pendidikan keagamaan dan sanitasi pedesaan padat karya. Infrastruktur berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh PUPR juga sebenarnya ini banyak juga direplikasi ya Bapak Ibu sekalian melalui kan kalau ini yang saya sampaikan ini ada di dana APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Tetapi sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini sudah direplikasi juga oleh teman-teman di kabupaten kota. Ada yang menggunakan dana APBD murni, ada yang menggunakan dana alokasi khusus. Dengan tujuan untuk penanganan sanitasi melalui pendekatan partisipatif masyarakat. Di mana masyarakat itu kita tekankan peran serta aktifnya. Baik dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, sebenarnya kalau untuk sanitasi, karena sanitasi di Direktorat Sanitasi itu mencakup air limbah dan sampah, itu ada 3 macam yang saat ini dilaksanakan. Ada sanitasi berbasis masyarakat, yang pedesaan padat karya, yaitu untuk yang setempat. Ada juga yang untuk sistem terpusat, yaitu Sanimas reguler. Sementara ada juga penyediaan MCK. Nah, kalau MCK ini khusus di sarana sanitasi di lembaga pendidikan keagamaan. Sementara untuk persampahannya ada pengelolaan sampah 3R itu juga berbasis masyarakat. Nah, kalau kita bicara kenapa sih kita banyak bermain di level berbasis masyarakat gitu ya. Karena selain peningkatan akses, kalau kita bicara tadi kan sebenarnya penyediaan prasarana sanitasi semasif mungkin itu adalah untuk meningkatkan akses dan memenuhi standar pelayanan minimal air limbah domestik di daerah masing-masing gitu ya. Ini terutama untuk mendukung kabupaten kota karena biasanya SPM itu adalah menjadi tanggung jawab kabupaten kota kalau di Indonesia gitu ya. Itu juga sebenarnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan rasa memiliki masyarakat akan oh iya ya saya menghasilkan air limbah domestik dan saya harus memastikan air limbah tersebut diolah. Itu sebenarnya tanggung jawab yang di awal gitu. Walaupun nanti pengolahannya ya bisa dilaksanakan bersama oleh masyarakat ataupun misalnya diserahkan kepada pemerintah. Dan juga tidak lupa harapan kami juga dapat menciptakan lapangan kerja sementara, memberikan income tambahan bagi warga sekitar lokasi program. Prinsipnya sama untuk tadi kegiatan-kegiatan yang ada tadi, baik yang Sanimas, sanitasi Sandes atau sanitasi pedesaan, juga yang di LPK. Jadi dilaksanakannya oleh kelompok masyarakat
didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan yang sudah terlatih gitu ya, untuk dapat membantu masyarakat mengenali. Jadi diawali dengan mengenali permasalahan sanitasi yang dimilikinya dulu gitu ya. Kalau biasanya dikatakan nama kata sayang, karena kita tidak mengenali sendiri karakteristik kita dan area tempat tinggal kita bagaimana kondisinya. Lalu nantinya akan dilakukan perencanaan bersama seperti apa prasarana sanitasi yang akan dibuat gitu ya, dengan masyarakat, tentu saja didampingi oleh TFL untuk memastikan kualitas tadi. Kualitas juga menjadi sangat penting. Gitu. Mungkin kita langsung ke programnya, kita bisa lihat gitu. Ini pedesaan sanitasi pedesaan padat karya. Jadi kalau sanitasi pedesaan padat karya itu dia dilaksanakan khusus MBR di desa-desa tertinggal. Salah satu sasaran utamanya dari kegiatan Sandes ini, sebenarnya waktu itu sejarahnya Sandes ini dimulai dengan kita untuk mengurangi yang utama menurunkan angka stunting. Jadi pertama kali dulu Sandes dimulai adalah kita sasaran utamanya adalah desa-desa stunting. Karena salah satu penyebab tidak langsung dari stunting gitu ya, itu adalah sanitasi buruk gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih? Apakah daerah yang itu orang-orang yang punya yang di rumahnya ada yang kejadian stunting baru diberikan? Tidak. Jadi kita harapannya melakukan membantu tindakan preventif. Jadi untuk kegiatan sanitasi pedesaan, penerima manfaat programnya itu kita lakukan juga prioritasi gitu ya, siapa sih yang boleh, siapa sih yang paling penting gitu duluan. Nah kita karena stunting itu setelah kami pelajari itu diutamakan dari ibu hamil gitu ya. Nah jadi dalam program ini kita, karena kan jadi ini tantangan dari infrastruktur berbasis masyarakat ini, kita membuat program dengan besaran nilai gitu ya per kegiatan dengan nilai yang sama gitu ya. Jadi untuk seluruh Sanimas dimanapun akan sama, lalu untuk Sandes dimanapun akan sama, dan LPK akan sama. Nah itu tentu saja nanti beneficiaries-nya itu akan berbeda-beda tergantung tadi biaya di lokasi, lalu juga kebutuhan yang dibutuhkan di lokasi. Oleh karena itu untuk Sandes itu kita urutkan nih dari nomor 1 sampai 8 itu adalah siapa yang paling prioritas. Jadi nomor 1 itu yang hamil dulu, ibu hamil, karena katanya stunting itu diawali dari sejak hamil. Lalu juga yang memiliki balita di bawah 3 tahun, itu yang menjadi level kedua. Yang ketiga adalah anak stunting. Lalu anggota yang berkebutuhan khusus. Nah ini jadi ada selanjutan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sangat penting itu ya, priorisasi ini. Karena apa? Dan ini harus dilakukan bersama dengan masyarakat. Kalau tidak dilakukan bersama dengan masyarakat yang ada, itu nanti biasanya suka ada terjadi konflik-konflik kecil gitu ya, bahwa saya merasa lebih layak daripada keluarga B gitu ya, keluarga A. Nah, tapi makanya kita buat urutan yang detail seperti ini untuk menghindari gesekan-gesekan di masyarakat. Seperti itu. Memang challenge-nya adalah kita membuat satu program yang more or less harus bisa diterima di 515 kabupaten kota yang bisa mengakomodir at least gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tantangan untuk program-program berbasis masyarakat ini. Walaupun memang implementasinya bisa dilakukan banyak modifikasi, namun tetap secara koridor kami harus bisa membuat koridor yang bisa minimal diimplementasikan di berbagai tempat. Jadi yang dibangun kalau di sanitasi pedesaan ini itu bisa macam-macam. Bisa dia dari keseluruhan lengkap. Dari toiletnya, ada juga klosetnya, juga tidak lupa yang paling penting adalah ketika kita membangun kamar mandi dan toilet lalu leher angsanya itu harus dilengkapi dengan tangki septik dan bidang resapan. Tangki septik itu bisa sendiri, bisa bareng-bareng antar beberapa keluarga, tergantung nanti melihat kira-kira jarak antar rumahnya seperti apa. Ada juga yang sudah punya kamar mandi misalnya yang masih cukup layak gitu ya. Nah itu juga bisa hanya dibangunkan misalnya toiletnya saja, klosetnya gitu ya, ternyata klosetnya masih belum layak. Seringkali memang orang punya kamar mandi misalnya ya ada bentuknya gitu ya, tapi ternyata toiletnya tidak memenuhi kriteria gitu. Dia tidak pakai leher angsa misalnya, sehingga kemungkinan kontak antara manusia dan kontaminan itu masih banyak gitu. Nah itu yang menjadi kita hindari. Dan juga ada juga yang ternyata udah punya gitu ya, klosetnya udah oke, tetapi yang kita pastikan bahwa dia harus memiliki tangki septik dengan bidang resapan. Nah untuk tangki septik yang dibangun gitu ya, kita punya standar minimal. Minimalnya itu adalah memenuhi SNI 2398 tahun 2017 gitu ya. Nah, memang kalau kita tahu sanitasi pedesaan ini memang masih ada
titik yang belum tersentuh, yaitu gray water atau air limbah non kakus. Jadi kalau air dari kakus dan dari floor drain sudah bisa diolah bersama di tangki septiknya, tetapi karena kamar mandinya rata-rata itu masih di luar rumah, nah itu memang masih ada PR-nya, yaitu gray water yang dari rumah, dari dapur dan teman-temannya itu masih harus dilakukan pengolahan tambahan. Dalam program sanitasi pedesaan ini gitu ya, banyak sekali kita harus bisa melibatkan banyak pihak. Selain tadi masyarakatnya sendiri, lalu juga misalnya dari Kementerian PUPR ada PPK-nya tentu saja pemberi pekerjaannya, lalu ada tenaga fasilitator lapangan, kita juga punya pelaporan berjenjang. Karena saking banyaknya gitu ya, kita ada pelaporan berjenjang untuk dapat tadi memastikan reporting dan juga kita bisa memastikan kualitas pekerjaannya itu baik. Tapi selain itu juga ada support dari Pemda gitu, kabupaten kota, terutama untuk nanti ke depannya maintenance-nya, apalagi kalau kita bicara tangki septik itu kan harus ada tadi pengolahan penyedotan secara berkala. Nah, itu yang menjadi challenge karena banyak juga kabupaten kota di Indonesia, dari 500 kabupaten kota baru ada sekitar belum sampai 300 kabupaten kota yang memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah, itu menjadi PR tambahan gitu ya, yang kalau misalnya kita membantu di desa-desa stunting tapi kita belum punya IPLT di kabupaten kota tersebut, nanti tidak bisa dilaksanakan penyedotannya. Jadi itu yang menjadi sangat penting dan menjadi concern kami, bagaimana pasca konstruksi dipastikan bahwa instalasi pengolahan yang dibangun itu dapat berfungsi dan memang bisa sesuai dengan yang kita rencanakan lebih dari 30 tahun ke depan harapannya. Nah, sampai tahun ini sudah terbangun di 3.085 desa sejak dimulai ya pilot project-nya di tahun 2018. Ini ada beberapa ya bentuknya mirip-mirip lah. Jadi dia banyaknya bilik WC-nya, ada tangki septik dan teman-temannya. Ada juga di daerah-daerah yang seperti ini nih, di daerah Terapung. Ini tangki septiknya biasanya berbeda gitu ya. Dia modifikasi dari yang ada di SNI. Biasanya ini bentuknya mungkin lebih yang dari fiber, bukan yang dibangun secara konvensional beton. Nah, kalau untuk sanitasi berbasis masyarakat, ini sedikit berbeda. Kalau tadi kita bicara di desa, sanitasi berbasis masyarakat itu mungkin lebih mendekat ke arah yang lebih mendekati ke arah perkotaan. Dalam artian, kepada penduduknya juga akan lebih dekat, gitu ya, di mana biasanya permasalahannya adalah lahan. Untuk pengolahan air limbah domestik atau untuk membangun selain ke bilik kamar mandinya untuk secara pribadi harus disediakan di tempat lain. Nah, untuk ini, untuk sanitasi Sanimas atau sanitasi berbasis masyarakat, gitu ya, kita punya memang program-program punya kriteria-kriteria khusus. Kalau tadi kan yang di sanitasi pedesaan itu kriterianya lebih ke penerima manfaatnya. Nah, kalau di Sanimas, gitu ya, kita punya persyaratan-persyaratan terkait lokasinya itu yang kalau kita, karena ini kan jaringan dengan jaringan perpipaan, kita harus pastikan bahwa di dalam dokumen SSK atau strategi sanitasi kota, jadi ini harus terintegrasi, itu sudah harus terdapat bahwa oke, daerah tersebut memang akan dilayani dengan sistem terpusat dan akan dilaksanakan mungkin cocok untuk berbasis masyarakat. Karena sebenarnya tantangan dari berbasis masyarakat itu juga adalah apakah warga masyarakatnya cukup committed untuk nantinya sanggup menjadi pengelola. Kalau memang tidak, mungkin kita perlu pertanyakan kembali dan mungkin lebih cocok kita arahkan ke yang mungkin berbasis institusional. Juga lahannya harus legal, karena ini kan tidak di rumah masing-masing ya, nanti akan jadi lahan bersama gitu yang digunakan. Lalu ada surat minatnya dari kabupaten kota. Jadi memang kalau Sanimas ini nanti ada kesediaan gitu menerima hibahnya wali kota dan bupati, serta memiliki OPD yang membidangi air limbah domestik atau persampahan dan juga memenuhi kriteria teknis lokasi. Gitu. Nah, Sanimas ini nanti modelnya itu dia bukan langsung kalau Sandes kan ada desa-desa stunting yang kita memang jadikan prioritas. Kalau Sanimas itu usulan lokasi-lokasi, long list lokasi itu diusulkan oleh kabupaten kota. Jadi kabupaten kota yang menyeleksi area-area mana atau misalnya RT atau RW mana sih yang kira-kira berpotensi dan memang tertarik untuk bisa tadi melakukan pengolahan air limbah domestiknya secara berbasis masyarakat. Secara skematis atau sistem sebenarnya hampir sama pengelolanya gitu ya, atau perangkat yang ada dalam program ini bagi dari perencanaan sampai tahap pasca konstruksi sebenarnya sama seperti prinsip PAMSIMAS tadi yang disampaikan oleh Mbak Novi gitu ya, di mana sarana prasarana sanitasi itu yang dibangun untuk Sanimas ini kita dapat ada menggunakan dan harapan kita memang ada swadaya masyarakat.
Baik dana tunai, misalnya mereka mau memasukkan uang dari masyarakat tersebut menggunakan, misalnya kita punya uang kan biasanya 500 juta ya untuk Sanimas gitu ya. Nah itu misalnya mereka ingin menambah item-item gitu ya, pekerjaan tambahan, nah itu dapat dipersilahkan. Namun juga dapat berupa non tunai atau in kind, berupa misalnya material. Misalnya mereka punya material-material yang bisa digunakan, langsung diberikan barangnya. Bisa juga misalnya tenaga kerja yang misalnya mau bekerja secara volunteer, misalnya konsumsi untuk kegiatan rapat dan lain-lain, misalnya seperti itu. Sementara APBN itu dia akan menanggung sejumlah sekitar 500 juta ya Bapak Ibu sekalian. Namun dia itu kita punya aturan gitu bahwa minimal 60%-nya itu sebagai bahan bangunan. Karena kegiatan Sanimas ini sebenarnya sudah hidup dari tahun 2005, sudah 16 tahun, dan mekanisme programnya sudah banyak terjadi perubahan dari tahun ke tahun gitu ya. Itu dari hasil evaluasi secara tahunan. Jadi memang untuk saat ini yang paling cocok dan paling pas adalah kita membuat seperti itu. 60% untuk material bahan bangunan minimal dan maksimal 35% untuk upah. Nah, kalau dulu pas awal Sanimas itu kita masih banyak membangun MCK juga untuk Sanimasnya. Jadi pilihannya MCK atau mau bangun IPAL-nya saja. Tapi setelah kita evaluasi after first 5 years implementasi Sanimas, kita lihat bahwa setelah merasakan Sanimas itu enak, punya MCK, punya WC yang bagus, orang-orang itu banyak akhirnya mulai membangun WC di rumah masing-masing. Pada akhirnya setelah digunakan mungkin 3-4 tahun, itu MCK-nya banyak ditinggalkan, penggunanya berkurang sampai 80%. Oleh karena itu, kita untuk bicara keberlanjutan, sustainability-nya juga, kita sekarang memang mengutamakan pembangunan itu adalah lebih ke jaringan perpipaannya, sambungan rumahnya sampai ke IPAL. Minimal satu kegiatan itu minimal 70 keluarga. Atau kalau memang masih diperlukan MCK untuk warga yang rumah-rumahnya misalnya kecil gitu ya, nggak ada lagi lahan, nah itu MCK-nya itu maksimal 4 bilik. Tapi tetap harus ada jaringan perpipaan dan sambungan rumah minimal 35 keluarga. Sebenarnya kalau secara sistem ini sama prinsipnya gitu ya, semua itu kita mengacu kepada Permen nomor 4 tahun 2017 secara sistem, dan sebenarnya keunggulan dari Sanimas ini adalah seluruh air limbah domestiknya dapat diolah, kita pastikan gitu ya, karena dari kamar mandi, dari dapur, dari wastafel semua itu bisa semua diolah di IPAL. Ini juga jaringan perpipaannya, namun mungkin jaringan perpipaannya banyak kan sederhana ya, yang paling digunakan itu adalah pipa 8 inci. Sementara untuk IPAL-nya kita banyak menggunakan, sebenarnya inovasi yang digunakan adalah kita bisa menggunakan badan jalan atau area-area yang mungkin nanti bisa digunakan lebih lanjut lagi, misalnya area bisa digunakan lapangan olahraga, ada juga yang kadang-kadang menjadi misalnya nanti atasnya bisa digunakan untuk area pertemuan. Jadi mungkin yang biasanya tanah lapang yang digunakan area pertemuan kita ambil sedikit untuk IPAL-nya. Dengan luasan biasanya IPAL-nya sekitar 4-5 meter dikali 6 meter atau 8 meter. Nah juga penggunaan prosesnya kalau zaman dulu gitu ya, mungkin hanya sekedar anaerobic filter atau anaerobic buffer reactor. Ke sini gitu ya, untuk memenuhi baku mutu Permen LH sudah dilakukan inovasi-inovasi seperti penambahan adanya aerasi, dan juga di beberapa tempat sudah mulai digunakan desinfektan, karena memang untuk memenuhi Permen nomor 68 tahun 2016 itu perlu penggunaan desinfektan. Juga kita berusaha menggunakan filter yang sesuai dengan kearifan lokal. Jadi apa yang ada di daerah tersebut sebisa mungkin kita gunakan. Tidak ada filter yang khusus harus digunakan, karena kan biasanya menggunakan media filter tertentu. Nah dari tahun 2003 pilot project-nya gitu ya, dan dimulai masif itu 2005, sudah ada sekitar 2.000 lokasi Sanimas yang terbangun. Ini contohnya yang digunakan untuk warga berkumpul. Nah, sementara untuk sanitasi LPK ini anak baru, karena baru dilaksanakan secara masif di tahun ini. Dia digunakan untuk membantu LPK yang ada dan masih kekurangan prasarana sanitasinya. Ini contoh prototipnya. Jadi kalau tadi yang berbasis masyarakat, karena tinggal masyarakat dan kebutuhan masyarakat itu berbeda-beda, itu dilaksanakan desainnya oleh masyarakat. Sementara untuk MCK di Lembaga Pendidikan Keagamaan ini kita menggunakan prototipe. Karena juga kita sangat punya budget constraint gitu ya, hanya 200 juta per lokasi MCK.
per unit MCK, sehingga kita sudah menentukan apa saja sih yang bisa dibangun atau tidak untuk memastikan bahwa kebutuhan minimal baik jumlah bilik maupun jumlah keran dan juga pengolahan air limbah domestiknya. Jadi walaupun 200 juta, kita pastikan bahwa air limbah domestiknya menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik yang bisa memenuhi baku mutu lingkungan. IPAL-nya bisa berupa IPA-IPA pabrikasi yang digunakan secara dijual di pasaran, namun harus yang tersertifikasi secara proses ataupun bisa menggunakan IPA non pabrikasi. Jadi ini seperti yang saya bilang, ini masih bayi gitu ya, baru 2020 itu kita baru pilot project di 100 lokasi, dan tahun ini langsung masif sekitar 5.500 lokasi, dan Desember ini insya Allah akan selesai semuanya 5.500 lokasi. Ini yang sudah sempat terbangun, sudah selesai, sudah dimanfaatkan oleh warga. Nah, memang kita punya banyak kendala ya kalau kita bicara baik kelembagaan, teknis, pengaturan, juga pembiayaan gitu ya ke depannya, itu banyak yang menjadi masalah. Cuman kadang yang memang kita menjadi masalah adalah ketersediaan air. Itu yang makanya kita selalu cek nomor satu adalah ketersediaan sumber air. Jadi terutama kalau yang sumber airnya tidak menentu, seperti yang menampungan penampungan air hujan, itu mungkin kita akan tidak jadikan yang lebih dahulu dilayani atau kita prioritaskan, karena sebenarnya air minum, air bersih, air limbah itu harusnya mengikuti keberadaan air bersih, karena kalau tidak ada, keberlanjutan sanitasinya itu akan dipertanyakan gitu ya. Jadi juga kita memang masih setelah, walaupun Sanimas nih tadi sudah berjalan dari 2013, sudah hampir 2003 ya, sudah hampir 20 tahun, sudah 18 tahun. Memang kita masih punya item-item yang memang perlu kita cari bagaimana solusinya gitu ya, seperti bagaimana masyarakat yang ternyata anget-anget tai ayam gitu ya, yang mungkin di awal semangat, di akhir ketika sudah mau mengelola malah jadi memble, tidak bayar iuran gitu ya. Dan juga mungkin banyak juga yang ngerasa ya, kalau di MCK nih yang baru gitu ya, ada yang baru 2 bulan sudah mulai banyak yang rusak barangnya karena mungkin tidak mengerti terkait SOP pengelolaannya. Nah, itu yang menjadi tantangan saat ini. Selain itu juga tantangan kita di Indonesia gitu ya, adalah daerah-daerah yang sulit atau spesifik gitu ya. Permukiman kita banyak yang di atas air, di daerah pasang surut, ada yang dekat dengan sepadan sungai, daerah rawan banjir, juga di daerah yang justru malah surut air atau berbatu. Nah, muka air tanah tinggi gitu ya. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan, tantangan ya, sebenarnya bukan permasalahan dalam pembangunan infrastruktur sanitasi. Karena itu kita membutuhkan banyak inovasi, dan sebenarnya memang sudah ada inovasi-inovasi yang dibuat, namun memang untuk pelaksanaan secara masif gitu ya, itu mungkin masih sedikit sulit. Namun memang ke depannya kalau Bapak Ibu sekalian memang punya inovasi atau apa, mungkin dapat didiskusikan dengan kami Kementerian PUPR melalui kita punya balai yang namanya Balai Teknologi Sanitasi. Itu yang bisa nanti menjadi clearing teknologi yang mungkin nanti kalau teknologi baru, inovasi baru, dan untuk bisa diimplementasikan secara massal gitu untuk di program-program nasional maupun program-program daerah, itu dapat melalui clearing teknologi di Balai Teknologi Sanitasi di Surabaya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ibu Asri atas paparannya terhadap kegiatan PUPR untuk penyediaan sanitasi yang berbasis masyarakat maupun di desa, dan berbagai inisiatif lainnya yang lebih banyak dari yang saya tahu. Mungkin kita bisa masuk ke sesi yang berikutnya, sesi tanya jawab. Kita hanya memiliki waktu kurang lebih 13 menit sebelum kita akan mulai dengan acara kuis untuk semua para hadirin sekalian. Di bagian chat ada beberapa pernyataan dan pertanyaan dari para hadirin. Mungkin saya bisa mulai dengan salah satunya dari pernyataan dari Bapak Denny Hellard. Mungkin Bapak Denny bisa menyalakan mikrofonnya dan mungkin dapat menyampaikan pertanyaan atau komentar terhadap para panelis. Apakah Bapak Denny masih ada di... Terima kasih Pak Bayu. Ya, silakan. Sebenarnya juga diberitahu afiliasinya juga. Oh gitu ya. Saya Denny dari Universitas Andalas Pak. Juniornya Pak Joni sama Joni Hermana nih. Saya dari Teknik Lingkungan 89 ini.
Baik. Jadi pertanyaan saya mungkin cukup jelas ya di chat ya. Ya, silakan mungkin dia disampaikan agar bisa didengar juga oleh para gitu hakim. ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sama Pak Prof. Joni dan Ibu Asri ya tadi. Sebenarnya sudah cukup jelas tadi di chat ya, karena memang dalam kenyataannya memang selama ini masyarakat yang menyediakan sendiri ya untuk pengelolaan air limbahnya ya, baik melalui penyediaan tangki septiknya maupun untuk WC-nya ya yang berlayar ANSA itu. Memang ya kalau dianggap itu sebagai kontribusi ya memang seperti itu ya, karena ini merupakan sarana utama dalam pengelolaan air limbah di domestik ya. Dan juga kenyataannya juga penilaian atau cakupan pelayanan air limbah domestik juga diukur dari ketersediaan WC dengan air ANSA dan juga septic tank. Sementara untuk air limbah yang non WC-nya memang belum tergarap, bukan sama sekali ya, belum tergarap dalam porsi yang cukup baik ya, karena memang hanya beberapa kota yang punya instalasi pengelolaan air limbah domestik terpusat, dan itu pun juga cakupannya cukup sedikit. Nah, ke depan tentu saja ini merupakan tantangan juga, apalagi dengan PP 22 2021 itu yang mewajibkan terpisahnya antara penyaluran air limbah dengan saluran drainase ya. Nah, itu kan juga tantangan sendiri bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, karena kewajiban mereka itu. Mereka dikasih waktu hanya sampai 10 tahun ya, mulai terkait dengan Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 ya, terkait dengan pemisahan antara saluran drainase dan air limbah domestik ya, penyaluran air limbah domestik. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda ya, karena hanya rentang waktu cukup sebentar, mereka sudah diwajibkan untuk menyediakan sarana untuk penyaluran air limbah terpisah ya dengan drainase. Itu mungkin ya poin saya. Ya, terima kasih. Jadi kalau boleh saya kesimpulkan, pertanyaan adalah bagaimana peran Pemda di masa mendatang untuk dapat menyediakan prasarana untuk air limbah domestik. Oke, kurang lebihnya seperti itu Pak Boy. Kurang lebih itu ya. Mungkin apakah Ibu Asri atau Ibu Novi atau Pak Joni ingin menanggapi? Ya, mungkin saya dulu ya. Ya, silakan. Biar Bu Asri dan Bu Novi istirahat dulu. Presentasi soalnya tadi. Jadi saya setuju lah 1000% gitu ya yang disampaikan Pak Denny tadi. Memang kalau kita lihat dari data apa yang investasi infrastruktur sanitasi khususnya yang disediakan oleh pemerintah dibandingkan dengan yang disediakan pemerintah, perbandingan 30-70% sih sebetulnya gitu. Nah, cuma dan tadi yang saya sampaikan itu adalah faktanya bahwa memang dari segi penganggaran idealnya itu pemerintah yang menyediakan, tapi dengan kondisi saat ini paling tidak gitu ya, pemerintah tidak sanggup melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan seluruhnya. Sehingga secara prinsip kita harus lebih realistis gitu ya. Jadi ini sebetulnya pendekatan yang saya kira win-win solution juga. Kenapa saya katakan win-win solution? Di sisi lain ya masyarakat sendiri atas inisiatifnya mereka membangun infrastruktur sanitasi di rumahnya dan sebagainya itu, bahkan di lingkungannya dengan biaya yang mereka adakan sendiri. Tetapi di sisi lain ya mereka kurang informasi tentang bagaimana sistem yang seharusnya gitu deh dalam proses pengembangan seperti itu. Sehingga kadang-kadang niat baiknya itu menjadi tidak tercapai karena apa? Hasil yang diolah tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi kesian mereka sendiri sudah investasi tercemar. Karena itu pendekatannya apa? Daripada pemerintah ngeyel gitu ya, ngotot ingin membangun sistem terpusat gitu, padahal di sisi lain uangnya tidak akan cukup juga gitu ya. Maka fokus pembinaan lebih penting gitu ya, pemberdayaan masyarakat lebih penting. Jadi investasi dan potensi yang dimiliki masyarakat itu bisa disalurkan dengan cara yang benar dengan pembinaan dari pemerintah. Memang di sisi lain ya, kalau kita lihat dari pendekatan seperti ini, berarti infrastruktur sanitasi khususnya itu lebih banyak disediakan oleh masyarakat. Artinya pendekatannya menjadi on-site gitu ya. Nah kalau on-site itu yang menjadi persoalan itu tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Asri.
perlu ada penanganan lumpur yang dihasilkannya, sebab itu ada di lokasi gitu ya, dan itu harus diambil. Padahal di sisi lain lumpur yang dihasilkan itu pada sebagian tempat sulit untuk dijangkau. Nah, jadi PR selanjutnya dari pemerintah itu sebetulnya adalah ketika sudah mengencourage masyarakat untuk membangun sistem mereka sendiri secara on-site, maka kewajiban pemerintah untuk memberdayakan mereka juga dalam hal, atau katakanlah memberdayakan masyarakat pemerintahnya sendiri dalam mengelola limbah yang dihasilkan, lumpur yang dihasilkan dari hasil proses pengolahan on-site tadi. Nah, kami di ITS di Surabaya sudah kerjasama dengan USAID program IWAS ya, itu membuat sistem pengelolaan lumpur setempat gitu ya. Jadi lumpur yang dihasilkan dari proses pengolahan setempat itu diolah di tempat sama gitu ya. Nah, nanti mungkin suatu saat kita akan mengundang dari PU juga untuk memperlihatkan hasilnya gitu ya. Karena kerjasama itu baru selesai akhir tahun ini. Terus yang kedua juga tentang masalah tadi disampaikan oleh Pak Denny itu tentang masalah pengolahan untuk grey water-nya gitu ya, seolah-olah tadi juga Ibu Astri juga mengatakan dibuang gitu itu ke got sehingga menimbulkan masalah tersendiri karena nyamuk tumbuh di situ dan sebagainya. Kami juga di Surabaya sudah pernah pernah membuat dan sudah berlangsung dan dibangun di banyak tempat, lebih dari hampir 100 tempat gitu ya, mengolah grey water itu menjadi air bersih, bukan air minum ya tentunya, air bersih yang pada prinsipnya bisa dimanfaatkan kembali untuk keperluan siram-siram dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu memang kita coba lakukan dalam upaya memberi solusi kepada masyarakat yang secara prinsip mereka mau sebetulnya diajak berinvestasi ya, tetapi tidak tahu bagaimana teknologinya, bagaimana cara menerapkannya. Nah, itu yang mau kita coba jembatani ya supaya tidak salah arah. Kesian juga kalau investasi sudah banyak tapi tidak memenuhi baku mutu. Jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya Profesor Joni atas tanggapannya. Mungkin ada tanggapan singkat dari Ibu Asri? Ya mungkin sedikit ya Pak ya. Jadi memang kalau bicara Pak Denny, kalau kita bicara terkait sanitasi gitu ya, memang tumpuannya masih di pemilik rumah sejujurnya gitu ya. Kalau kita mungkin bicara data gitu ya, secara angka apakah terlihat gitu ya. Secara angka memang ya kalau kita melihat tumpuan dana itu kita bisa melihat bahwa untuk 2020 sampai 2024 aja gitu ya. Dari yang kebutuhan total gitu ya, lebih dari separuhnya itu akan bertumpu kepada APBD, CSA dan masyarakat gitu ya. Apalagi dana APBN yang direncanakan, kalau Bapak Ibu sekalian lihat gitu ya, yang biru kita rencanakan gitu ya untuk supporting, itu saja di tahun 2022 itu akan menurun drastis gitu ya Pak ya, lihat dari nggak nyampe setengahnya nih daripada yang tadi kita rencanakan gitu ya, karena memang ada satu dan lain hal. Namun Pak Denny, memang sebenarnya ini adalah kombinasi. Kalau kita bicara tadi secara sistemik ya, setempat di mana Indonesia ini dari 90 sekian persen akses layaknya kan baru 7,5% akses aman gitu ya. Itu kan berarti kan mostly baru layak itu rata-rata layak setempat. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu kita pastikan bahwa sebenarnya itu adalah kombinasi di mana masyarakat nanti akan kita utamakan kita tadi seperti yang Pak Joni bilang untuk bisa self finance gitu ya, atau menyediakan sendiri pengolahan tapi memang harus memenuhi standar. Jadi PR kita adalah memastikan barang yang dimiliki gitu oleh masyarakat kita itu memenuhi standar minimal tadi kalau kita bicara itu sudah ada aturannya gitu. Di mana Pemda gitu ya nantinya gitu ya, karena ini biasanya di level kabupaten kota itu memang akan harus committed juga untuk penyediaan servis atau layanan pengolahan lumpur tinja beserta pengangkutan lumpur tinjanya. Jadi memang harus kombinasi. Loh, tapi kan warga ada yang butuh. Tadi makanya ketika pemenuhan SPM kita harus memilih mana warga yang harus didahulukan, dibantu karena dia benar-benar 100% tidak akan sanggup menyediakannya sendiri. Dan mana warga yang bisa self finance hanya untuk yang setempatnya. Ini contoh ya secara skematis gitu ya. Ini kita dengan Bappenas, dengan IWAS gitu, dengan banyak ini bicara juga bahwa mungkin gitu ada kita harus benar-benar segmentasi gitu. Mana yang memang harus 100% dibantu. Jadi ada mungkin yang di level pendapatan tertentu di desil 1 dan desil 2 yang memang kita kasih nih 100% gitu ya program pemerintah tanpa bertanya lagi. Tapi mungkin ada yang kita support misalnya dengan kredit mikro dengan apa yang lain. Oleh karena itu memang salah satu ini Prof Bayu dan Pak Denny ya, salah satu yang kita upayakan adalah alternatif pendanaan sanitasi dan juga memastikan bahwa sebenarnya
sanitasi itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi memang tugas kita, karena kita yang menghasilkan air limbah domestik, tentu saja kita punya kontribusinya. Namun tadi ya Pak Joni ya, kita harus lengkapi ya Pak ya dengan pengolahannya, agar keseluruhan secara skema, the whole system itu terpenuhi. Mungkin seperti itu Pak, Pak Denny ya, dan itu memang panjang nanti. Makasih Pak. Terima kasih Bu Asri. Mungkin memang ada kelanjutan diskusi antara semua akademisi dan juga dari kementerian untuk saling membantu pengadaan teknologi yang tepat guna di berbagai wilayah di Indonesia. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari mungkin salah satunya saya ingin pergi ke Ibu Novi. Ada pertanyaan dari saya gabungkan dari Bapak Widianto dan Bapak Yanuar terkait dengan kelanjutan PAMSIMAS, karena banyak sekali hadirin di sini yang sangat menghargai peran dari PAMSIMAS, dan sudah digambarkan bahwa 2021 adalah akhir masa PAMSIMAS. Jadi bagaimana Ibu Novi kelanjutannya? Ya, baik Prof. Bayu, mungkin sebagian pertanyaan sudah ada yang saya jawab di chat, cuma saya gabungkan saja. Jadi memang untuk 2021 ini akhir program PAMSIMAS di bawah payung loan agreement. Jadi PAMSIMAS ini kan kita ada dana pinjaman juga dari Bank Dunia, tetapi ada juga dana APBN-nya. Nah, kalau secara loan memang berakhir di 2021 ini. Tapi untuk tahun 2022 kita tetap jalan, polanya tetap jalan, tetapi memang sumber pendanaannya dengan dana rupiah murni. Jadi kalau secara program PAMSIMAS-nya tetap jalan, cuma mungkin kalau secara loan kita ada PAMSIMAS 1, PAMSIMAS 2, PAMSIMAS 3. Nah, nanti tidak ada PAMSIMAS 1, 2, 3, tetapi PAMSIMAS saja, karena ini dia akan murni dengan dana rupiah. Mungkin itu, Prof. Oke, baik. Jadi senang bahwa program ini tetap akan berlanjut dan tidak langsung berhenti di akhir tahun ini. Terima kasih Bu Novi atas jawabannya. Dan kita sudah tiba pada waktu akhir. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang belum dapat saya sampaikan ke para panelis. Mungkin para panelis dapat menjawab nanti ketika masa kuis. Di masa kuis ini kita akan menggunakan salah satu service online, di mana kita membutuhkan telepon genggam. Jadi mohon pegang telepon genggam Anda, dan Thomas dari LO dari sesi ini akan membantu untuk menunjukkan website mana yang hendak digunakan dan nomor kodenya juga. Dan mohon gunakan nama asli Anda, karena nama asli itu akan digunakan untuk memverifikasi ketika Anda akan mengklaim hadiah yang akan diberikan di akhirnya. Dan kuis ini akan berjalan secara otomatis. Ada batas waktunya, jadi jawab secepat mungkin. Secepat Anda menjawab akan mendapat nilai yang lebih tinggi. Dan mohon ingat semua slide-slide yang sudah dilihat, dari slide-nya Profesor Joni, slide-nya Ibu Novi, dan slide-nya Ibu Asri. Sangat banyak, jadi membutuhkan memori Anda. Dan saya tunggu beberapa saat supaya Anda dapat meng-enter nama Anda, nama asli. Pergi ke website joinmyquiz.com 922289. Thomas, kapan kita akan mulai? Sebentar, Prof. Masih belum ada partisipan nih. Oh ya, oke. Sekarang mulai terlihat. Mulai ada 2 ya. Baik. Ini pertanyaannya cukup menjebak. Jadi pikir dengan baik sebelum memencet tombol. Saya akan tunggu hingga partisipasi mencapai kurang lebih 20 partisipasi. Sekali lagi diingatkan kali Prof ya, menggunakan nama asli. Oh ya, tolong menggunakan nama asli. Karena apabila Anda memenangkan dan tidak menggunakan nama asli akan sulit untuk diverifikasi. Saya mendengar ada mikrofon, mohon mikrofonnya dimatikan. Ya. Masih 15, saya tunggu 1 menit lagi. Hanya 15 orang yang ikutan. Untuk hadiahnya sendiri nanti akan diberikan oleh pihak Musik Meso, jadi pasti menarik sekali. Baik, hadiah itu dalam bentuk rupiah. saya bisa menyebutkan. Profesor Joni juga boleh ikutan loh. Tapi takut menang nih. Gawat ini. 1 menit lagi. Oke, 16.
Ya, masih ada waktu. Saya masih menunggu. 17, 18, 19. Satu orang lagi. Ya, oke. Baik, bisa kita mulai mungkin? Kita Thomas? mulai ya, Prof. Ya, kita mulai saja. Sudah ada 20. Siap. Menegangkan. Tolong dijawab di device masing-masing. Tolong dijawab bisa dilihat di komputer masing-masing, di mobile masing-masing dan jawab pertanyaan. Untuk waktunya Thomas, sendiri tolong cukup lama, Prof. Thomas, bisa tolong diklik itu skipnya. Oh ya, siap, Prof. Musiknya memang menegangkan ya. Biar makin intens, Prof. Wah, ditambah. Ini dari sesi pertama sebenarnya. Ini bukan dari sesi baik. Itu jawabannya sebenarnya yang B tadi yang benar. Thomas, bisa dilihat jawabannya nanti, Thomas. Jadi jangan dilanjut lagi. Siap, Prof. Wah, ini gampang sekali. Dalam waktu lama buat menjawab STP. Thomas, mungkin bisa dilihat full question view-nya. Ya. Harusnya tidak terlalu sulit ya, Prof. Ya, surprise development goal udah jelas itu jawabannya. Wah, selamat kepada Sementara nih, Prof. Saifuddin. Oke. Baik. Nah, pertanyaan berikut. Tentu jawabannya Sustainable Development Goals. Pertanyaan berikutnya. Waduh, ini susah sekali Mas dua. Mulanya kapan ini? Yang jelas bukan 2021 ya. Gimana disebutnya? Dan bukan 2008 juga itu. Wah, saya belum mencoba. Ada apa ini? Kenapa, Thomas? Ini lanjut, Prof, kayak Prof. Pertanyaan berikut. Ya, oke. Oke, sementara ya ini jawabannya benar adalah 2013. 2013. Yes, next. Berikutnya. Itu kenapa ada garis-garis itu? Sebentar, Prof, saya ambil hapus. Coba lihat full question view-nya ini, Thomas. Waktu habis. Sekarang leaderboard-nya
Tunggu. Leaderboardnya siapa ini? Wah, Sebentar, Prof. mau main langsung aja. Ya, sudah. Oh, ini nih, Prof. Coba. Oke, pertanyaan berikutnya. Musik Neso berasal dari negara. Oke, lihat full question queue-nya untuk kami di sini. Oke, Prof, siap. Jerman, Belanda, Inggris, atau dari Indonesia? Harusnya tidak terlalu sulit ya, Prof. Ini pertanyaannya agak sedikit menghina ini. Coba. Kita masih menunggu 4 orang lagi buat menjawab. 4 orang lagi. Ini ada 1 orang yang agak-agak kendor. Ya, pertanyaan berikutnya. Saya lagi menunggu pertanyaan agak-agak sulit. Ini semuanya gampang-gampang semua ini. Sebentar lagi ada, Prof, pertanyaan yang lebih sulit, Prof. Ada sulit ya. Oke, so far ada Pak Windra. Ya, Pak Windra. Wah, next question. ada yang menjawab Jerman. Waduh, itu salah itu. Neso musik itu dari Belanda ya. Wah, ini susah sekali. Bagus. Jawabannya apa ini jawabannya? Berapa jumlah kabupaten dan Kira-kira kota? Prof tahu nggak jawabannya apa? Saya sih biasanya jawab yang bagian tengah-tengah, karena ujung-ujung itu biasanya salah. Tapi mungkin saya salah, saya juga tidak tahu itu. Saya lupa jawabannya. Di musik tampaknya yang tahu lebih jelas. Harus ini dikasih tahu juga ini program PAMSIMAS ketika tahun berapa ini? Bisa juga sekarang sudah bertambah jumlahnya. Ya. 18 orang. Ada yang masih men-track Masih menunggu lagi. Dua orang lagi. Tinggal 4 pertanyaan lagi ya, Prof. Ya, 4 pertanyaan lagi. Terima kasih, Thomas. Jawabannya apa ini? Jawabannya itu, aduh, tadi apa ya, Prof? Aku juga lupa. Kayaknya, Oh ya, ding. jawabannya 408. 408. 408 jawabannya. Wah, Yes. ternyata saya salah ini. Ternyata memang jawabannya di ujung ini. Maaf, kalau ada yang terjebak. SDG adalah berprinsip universal, integrasi, dan inklusif. Hal ini dinyatakan dalam slogan pertama. Pertanyaannya, no poverty, no hunger, no one left behind. Oh, ada apa ini? Achieve universal primary livelihood, the more the merrier. Saya menduga ini banyak orang yang bisa menjawab benar. Kalau Prof Bayu yang mana nih jawabannya kira-kira, Prof? Ini saya sudah jelas ini. Yang jelas bukan achieve universal primary livelihood. Berapa pertanyaan lagi kita ya? 3 pertanyaan lagi ya setelah ini. Oh, 2 pertanyaan lagi. Iya, Prof. Setelah ini ada masih 3 Oh ya, 3 pertanyaan. lagi. 8, 9, 10. Baik, waktu sudah habis dan jawabannya adalah kedua kalau tidak salah. So far, wah, ada Mbak Linda Alvira leading. Indah Alvira. Selamat. No one left behind. B, no one left behind. Oke. Itu adalah prinsip dasarnya SDG. Baik, pertanyaan berikutnya. Tinggal 2 pertanyaan lagi, Prof. Enggak, 3 lagi. Oh iya, betul. Waduh, ini. Wah, ini susah, Prof. Ini sulit ini pertanyaan ini. Ini Susah ini. biasa nih. Ada Cimahi, Bandung, Jakarta, Surabaya. Ya, ITB di mana? Ini pertanyaan ke kamu, Thomas. Pertanyaan aja. ITS itu singkatannya apa? ITS. Ada yang bilang di Jakarta, Prof, karena ada SBM-nya kan. Juga ya. Cirebon juga bisa ya.
yang masih meragu ITB itu berada di kota mana, mungkin pilihannya antara, wah susah sekali nih. Kemarin itu ada kesalahan orang menganggap ITS itu Institut Teknologi Surabaya. Oh iya Prof, betul Prof. Salah harusnya Institut Teknologi 10 November. yes. Baik, mudah-mudahan ini jawabannya 100% benar. Oh, betul. Yes, benar semua Prof nampaknya. Leaderboardnya juga tidak berubah. Tidak berubah karena terlalu gampang ini. Ini Iya, siapa betul. soal ini? Pertanyaan berikutnya. Apakah nama inisiatif komunitas sanitasi air berbasis masyarakat? Oh, apakah Sinarmas? Wow, Sinarmas. Sanimas, Samimas, atau Sarimas? Wow. Mas juga ini. Ini kalau fokus harusnya tahu ya Prof. Harusnya tahu, Mas, semuanya ada Mas. Apa itu Sinar, Sani, Sami, atau Sari? Bisa ditambah Sarimi mungkin. Ini. Tinggal tiga orang lagi yang masih ragu-ragu. 2 orang lagi ragu-ragu. Mungkin ragu-ragu di Sinarmas kayaknya Prof. Oh, itu terlalu banyak masak. Kita lihat apakah leaderboardnya berapa banyak yang menjawab benar? Wah, benar. Ada 1 orang yang menjawab Sinarmas. Yang jawab Sinarmas Prof. Wah. Nah, tidak masalah. Tidak fokus, mungkin tidak fokus. Saya senang sama orang yang suka bercanda. Saya suka. Silakan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir. Kesempatan terakhir untuk dapat. Kesempatan terakhir. Teknologi tepat guna yang telah dilaksanakan pada program PAMSIMAS kecuali pengolahan air gembut, penyulingan air laut, penampungan air hujan, atau kincir air. Sudah juga ini. Nah, kira-kira kalau Prof Bayu yang mana nih Prof? Ya tadi kurang memperhatikan presentasinya Prof ini. Thomas sendiri tahu jawabannya Thomas? Tahu Prof, karena kan saya yang input pertanyaannya. Kalau nggak salah bisa kita sebutkan hadiahnya mungkin. Hadiahnya itu kalau tidak salah hadiah pertama 500.000 tidak salah. Wow, menarik sekali hadiahnya. Saya lupa hadiahnya. Mungkin nanti Nufik yang akan menyampaikan secara langsung. Baik, Prof. Coba pastikan. Baik, kita sudah berakhir di kuis. Mungkin kita bisa mengumumkan pemenangnya dan juga jawabannya. Saya hendak memberikan selamat kepada, waduh jangan cepat-cepat. Penyulingan air laut itu adalah jawabannya benar. Coba leaderboardnya. Next questions. No. Kamu butuh siapa pemenang ya? Oke, ini kamu terlalu cepat. Oke, baik. Agnes Jessica, selamat juga kepada Bapak Windra Perdana dan Ibu Indah Alfira. Nanti pihak Nufik Neso akan menghubungi Ibu dan Bapak, atau mungkin Ibu dan Bapak juga dapat menghubungi Nufik Neso yang akan diberikan di chat box. Ya, jadi setelah ini saya akan kirim. Ya, setelah ini akan saya kirimkan instruksinya, Prof. Iya, dan namanya tetap disimpan ya tadi ya, jangan lupa ya. Yes, sudah saya screenshot. Sudah screenshot ya. Yes. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara siang sesi ini. Terima kasih kepada para hadirin semua atas kehadirannya selama sesi ini. Mudah-mudahan sesi ini dapat memberikan pelajaran atau juga informasi baru bagi kita semua dan juga ikut membantu penyuksesan kegiatan teknologi
tepat guna baik di air bersih maupun sanitasi yang berbasis masyarakat maupun juga yang berbasis pusat. Dan juga saya hendak menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para panelis dan para narasumber, Profesor Joni Hermana atas waktu yang sudah disediakan pada sesi ini, juga kepada Ibu Novi dan Ibu Asri. Saya tahu bahwa Ibu berdua sangat sibuk di kegiatan yang terkait dengan pencapaian 100% tahun 2024. Mungkin hari ini juga masih sibuk juga dengan roll out beberapa planning tersebut, dan saya hendak mengucapkan semoga sukses dan kita mungkin dapat bersua dan bertemu di lain kesempatan. Prof Bayu, izin mengingatkan Prof, nanti akan ada sertifikat dari panitia. Jadi sementara saya akan mengirimkan link untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa diisi linknya. Sebelum, jangan ditutup dulu, sebentar saya copy paste sebentar. Jadi dari pihak panitia menyediakan sertifikat untuk para peserta. Bisa diklik di sini di bit.ly/SDG sertifikat, itu bisa diisi, diinput datanya sekalian agar bisa mendapatkan sertifikat yang akan langsung didirect ke via email. Baik. Dan untuk para narasumber kami juga menyiapkan ucapan terima kasih dan akan disampaikan langsung dari para panitia langsung. Ya, dan satu lagi mungkin Prof, ada juga feedback yang kami butuhkan. Jadi saya juga mengirimkan link feedback di bagian paling bawah untuk Bapak Ibu sekalian agar bisa mengisi feedback agar menjadi masukan bagi kami di panitia. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Thomas atas bantuannya sepanjang sesi ini, dan saya ucapkan selamat sore semuanya, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya, Prof Bayu, Prof Joni, Mbak Asri. Terima kasih Prof Bayu, Mbak Novi, Pak. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Prof Bayu. Dengan ini saya stop recordingnya ya Prof. Setelah itu saya terima kasih banyak.